Oke, teman-teman, kita jumpa lagi di live IG Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Seru sekali hari ini pasti nih, teman-teman semua. Oke, hari ini kita mau bahas banyak, teman-teman. Ada beberapa hal yang mau kita bahas, tapi yang paling penting yang baru-baru ini mengenai PT Perorangan. Dan seperti biasa, teman-teman, sebelum memulai, saya akan disclaimer dahulu ya, teman-teman, ya, bahwa semua yang saya sampaikan di live Instagram ini maupun di seluruh universe-nya Pajak Smart ini adalah pendapat pribadi gue 100%, teman-teman. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi teman-teman mohon koreksinya apabila ada yang salah langsung saja di komentar. Dan walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya teman-teman, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya teman-teman. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing kita punya permasalahan pajak yang berbeda-beda ya teman-teman. Nah, mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing atau ke penyuluh di KPP kalau Anda mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda gitu. Awan akan tersedia gratis teman-teman secara langsung ya setiap hari Senin di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam hari ini. Dan di bulan Februari dan Maret teman-teman kita masih ada program yang terbaik dan terdahsyat ya di dunia persilatan perpajakan Indonesia, yaitu program STP atau siapatakutpajak.com. Ini adalah program pelatihan buat teman-teman supaya bisa membantu Anda berani menghadapi petugas pajak teman-teman, berani menghadapi SP2DK, pemeriksaan hingga cara berdebat dengan oknum pejabat ya pajak tanpa perlu bayar mahal konsultan pajak gitu. Daripada Anda bayar mahal-mahal sekarang sudah nggak kira-kira ya harga konsultan pajak, lebih baik Anda hadapi sendiri. Nah, lebih baik begitu teman-teman. Jika Anda masih ada ketakutan dengan petugas pajak, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat Anda semua. Silakan teman-teman masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys. Kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif ya, PSTP di grup Telegram bersama saya langsung. Dan kita ada live coaching setiap hari Jumat malam jam 8 malam teman-teman. Oke, itu teman-teman ya, segera bergabung di www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke teman-teman, kalau ada mau bertanya silakan sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Sebelum saya mulai tanya jawab, saya akan sampaikan satu hal yang sangat penting. Satu hal yang sangat penting ya, kita akan sampaikan mengenai PT Perorangan itu bisa UMKM untuk 3 tahun atau 4 tahun. Nah, kita langsung masuk teman-teman di dtc.co.id ada berita yang nanti akan sampaikan di YouTube besok akan muncul videonya. Di DTC ada satu berita mengenai subjek PPh final UMKM ditambah lewat PP 55 tahun 2022. Jadi saya bacakan langsung ya berita teman-teman ya biar nggak salah ya. Jadi ini mengenai PT Perorangan bisa menggunakan UMKM 0,5%. Tetapi pertanyaannya 3 tahun atau 4 tahun? Itu pertanyaannya. Oke, saya langsung baca. DJP menyatakan PP 55 tahun 2022 itu tidak mengubah ketentuan dalam PP 23 tahun 2018. Penyuluh pajak ahli media DJP Bapak Dedi Kusnadi mengatakan seluruh ketentuan PPh final PP 23 2018 dicantumkan kembali di PP 55 tahun 2022. Artinya apa? PP 55 tidak merubah PP 23, hanya menambah, teman-teman. Nah, terus dia bilang hanya ditambahkan subjek pajaknya. Oleh karena sekarang berkembang model perusahaan yang baru, yaitu PT Perorangan, BUMDes, dan BUMDesma. Nah, katanya dalam podcast Cermati. Wah, Cermati. Nah, pada PP 55 2022, PT Perorangan dan BUMDesma diberi kesempatan untuk memanfaatkan PPh final UMKM, teman-teman ya. PT Perorangan bisa menggunakan PPh final UMKM guna memenuhi kewajiban menghitung dan membayar pajak, katanya. Skema PPh final dapat dimanfaatkan oleh PT Perorangan dan BUMDesma selama 4 tahun pajak. Itu teman-teman ya. Saya mudah-mudahan nggak salah baca ya. PT Perorangan bisa menggunakan UMKM 4 tahun pajak, katanya Bapak Penyuluh. Oke. Dia bilang nih, spesialnya ia berbentuk PT tetapi nggak ikut skema yang 3 tahun. Oke. Ini saya sudah beberapa kali dengar ya. PT Perorangan tidak ngikutin yang skema 3 tahun tetapi ikut yang 4 tahun karena dia perorangan. Kalau PT kan biasanya 3 tahun ya, katanya Pak Dedi. Oke. Nah, khusus PT Perorangan yang telah terdaftar sejak PP 55 diundangkan, jangka waktunya adalah sejak tahun pajak PP 55 berlaku. Dengan demikian, PT Perorangan atau BUMDes atau BUMDesma berkesempatan untuk memanfaatkan skema PPh final UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan
terhitung sejak tahun 2022 hingga tahun 2025, teman-teman ya. 2022, 23, 24, 25. Jadi kalau Anda bikin PT perorangan di tahun 2022, maka ada 4 tahun sampai Desember 2025, teman-teman ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi intinya PT perorangan menurutnya Pak Dedi bisa menggunakan UMKM 0,5% dan jangka waktunya 4 tahun, bukan 3 seperti PT pada umumnya. Oke. Tetapi saya kasih lihat ini teman-teman. Ini adalah cetakan ini ya, suket saya ya. Ini adalah cetakan suket PT saya sendiri. Saya punya PT sendiri, PT perorangan. Ini PT perorangan ya, punya saya sendiri. Sudah saya dirikan sejak Juni 2022. Saya sudah mengajukan PP 23 tahun 2018 ya. Nah, teman-teman nggak bisa lihat sekarang ya, tetapi nanti akan bisa lihat besok ya. Besok di YouTube teman-teman akan bisa langsung lihat. Jadi di suket ini terlihat bahwa saya bisa menggunakan 0,5% itu sampai jangka waktu 31 Desember 2024, teman-teman. Jadi ini berdiri 2022 ya, 2022, 23, 24. Artinya PT perorangan saya hanya bisa memanfaatkan PT perorangan 3 tahun, teman-teman. 3 tahun. Nah, gue bingung nih, apakah pakai 3 tahun atau 4 tahun? Nah, tetapi faktanya saya punya suket hanya bisa 3 tahun. Dan saya baru cetak ulang tadi. Jadi tadi malam, sebelum live IG ini, saya cetak ulang suketnya. Dan ternyata masih 3 tahun. Jadi masih 3 tahun ya. Kita masih belum tahu apakah PT perorangan menggunakan 3 tahun atau 4 tahun. Karena di mana-mana sudah dibilang 4 tahun, teman-teman. Di mana-mana termasuk Pak Penyuluh sudah bilang 4 tahun. Tetapi faktanya ketika kita cetak suket, masih 3 tahun. Jadi nggak tahu ini kesalahan sistem yang error atau pemahaman kita yang salah. Gitu ya. Jadi itu teman-teman. Sampai hari ini masih belum jelas PT perorangan itu menggunakan 3 tahun atau 4 tahun. Nah, nanti kalau Anda tahu yang detailnya bagaimana, silahkan disampaikan di kolom komentar. Oke, teman-teman. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Oke. Ibu Licing 25. Malam ko. Malam Bu Licing. Ko, untuk lapor SPT tahunan UMKM sudah ada e-form terbaru. Kalau belum ada, gimana cara pelaporan ya, Ko? Terima kasih. Oke, teman-teman, Ibu Licing dan teman-teman ya, setahu saya sampai hari ini belum ada update e-formnya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman ya, belum ada update e-formnya. Jadi gimana dong cara lapornya? Cara lapornya adalah, kalau saya kasih lihat di sini ya, cara lapornya terpaksa teman-teman ya, terpaksa kalau memang mau lapor, maka cara lapornya adalah di lampiran 3. Lampirkan di lampiran 3, di bagian PPH final. Di bagian PPH final yang namanya lampiran 3 bagian A ya. Lampiran 3 bagian A, yaitu PPH final yang nomor 16. Nomor 16 adalah penghasilan lain yang dikenakan pajak bersifat final. Gitu, Bu Licing. Sampaikan di penghasilan lain yang dikenakan pajak final atau bersifat final. Gimana brutonya? Brutonya adalah tuliskan seluruh omset yang kita miliki. Seluruh omsetnya laporkan di situ. Sebelah kanannya yaitu PPH terutang ya adalah diisi dengan nilai PPH yang kita bayar. Nilai PPH yang dibayar artinya yang sudah dikurangin dengan omset 500 juta itu. Itu boleh cing ya, semoga nggak salah ya. Jadi di bagian PPH brutonya tuliskan total omsetnya. Contoh omset totalnya 2M gitu. Total omset 2M, laporkan 2M. Kemudian sebelah kanannya PPH terutang adalah 0,5% kalikan 1,5M. Artinya 0,5% dikalikan yang sudah betul brutonya. Sudah dikurangi 500 juta. Gitu ya Bu Licing. Dan tidak usah dicentang PP 46-nya. PP 46 tidak usah dicentang. Karena kalau dicentang akan otomatis disuruh ngisi yang bulanan. Itu akan salah nanti. Akan salah. Karena dari Januari pun sudah dikasihkan 0,5% kan. Itu akan salah. Jadi isilah di bagian A. Penghasilan final lainnya. Nilai brutonya full, nilai PPH-nya yang betul-betul dibayar, kemudian tidak dicentang, PP 46-nya, kemudian daftar bulanannya tetap perlu dibikin dan di-upload nanti ke sistem DJP online-nya ketika mau lapor. Ketika mau lapor kan ada pilihan submit tuh. Nah, submitlah laporan penghasilan bulanannya, bruto bulanannya, laporan omset bulanannya, dibikin daftarnya, di-upload ke PDF, kemudian di-submit ketika kita lapor PDF-nya. Lapor SPT-nya. Gitu ya Bu Licing. Mudah-mudahan nggak salah Bu Licing ya. Semoga paham ya. Gitu. Terima kasih Bu Licing. Semoga terbantu. Bapak Andi Petrus 98. Malam Pak Wan. Malam Pak Andi. Ingin tanya tentang cek potensi kenaikan harta 2022. Jika kita punya hutang di bank pada 2022,
apakah itu jadi faktor pengurang ya karena masih dicicil? Menurut saya tidak, Pak Andi. Nanti Pak Andi akan mengerti logikanya ketika Bapak sudah download Excel-nya ya. Jadi ketika kita bayar hutang, itu kan hutang berkurang. Hutang berkurang, maka otomatis harta naik dong. Otomatis hartanya naik. Oleh karena itu, pengurang membayar hutang tidaklah termasuk dalam biaya hidup. Gitu. Tidaklah termasuk dalam pengurang ketika kita ngitung kenaikan harta. Karena otomatis sudah naik hartanya ketika hutangnya berkurang. Itu sih Pak pendapat saya. Ini dalam rangka menghitung kenaikan harta Pak ya. Nah, berbeda kalau metodenya pakai cash flow. Kalau Bapak menghitung kenaikan harta dengan metode cash flow, maka ini termasuk ketika bayar hutang termasuk untuk mengurangi gitu. Tetapi saya tidak pakai metode cash flow. Saya pakai metodenya adalah penghasilan kurang biaya hidup. Ketika penghasilan kurang biaya hidup, bayar pokok hutang itu bukanlah biaya hidup. Tetapi bayar cicilan bunga hutang itu adalah biaya hidup. Jadi pokok hutang bukan biaya hidup, tetapi bunganya adalah biaya hidup. Oleh karena itu saya memisahkan antara bayar cicilan pokok dengan bayar cicilan bunga. Gitu Pak Andi. Mudah-mudahan paham Pak Andi. Kalau masih bingung boleh join ke PSTP Pak. Nanti kita bisa diskusikan di hari Jumat malam. Gitu Pak Andi. Semua teman tuh Pak Andi Petrus. Oke. Ya Pak Andi bilang jadi untuk yang bukan biaya hidup itu gimana? Nah iya, jadi yang bukan biaya hidup adalah termasuk yang bayar hutang itu. Intinya kayak bayar cicilan hutang, bayar cicilan mobil itu tidak termasuk biaya hidup. Yang biaya hidup itu adalah yang ketika kita keluarkan dia hangus, dia hilang. Nah itulah biaya hidup gitu. Tetapi ketika kita bayar cicilan rumah, kan harta naik, harta masuk ke harta gitu. Oleh karena itu tidaklah menjadi biaya hidup. Kalau saya sih gitu ya. Sama seperti kita keluarin uang untuk beli mobil. Nah, uangnya berkurang tapi mobilnya masuk kan? Nah, sehingga harta tidak berkurang. Oleh karena itu tidak sebagai pengurang biaya hidup. Gitu, Pak. Saya mau bantu Pak Andi. Kemudian Ibu Arti Tan. Malam kawan, malam Bu Arti. Pajak Januari 2022 saya terlanjur dibayar. Pajak final UMKM. Oke, saya lihat ini dulu. Sebentar ya teman-teman. Oke, malam Bu Arti ya. Pajak Januari 2022 sudah terlanjur bayar. Di Februari dan Maret baru saya tidak bayar pajak. Manfaatkan free 500 juta UMKM. Apakah pajak Januari 2022 harus saya PBK? Jawabannya perlu Bu ya. Jadi Ibu Arti perlu mem-PBK pajak Januari 2022 ke masa Maret 2022. Gitu Bu. Jadi Januari tidak bayar, Februari tidak bayar, yang Maret yang bayar dong. Ya kan? Ibu mulai bayar di bulan Maret kan? Maka yang sudah terbayar di Januari dipindah bukukan ke Maret. Gitu Bu Arti. Jadi Januari dipindah bukukan ke Maret supaya Januarinya di 0, Februari 0. Nah, mulai bayar di bulan Maret. Itu Bu Arti ya, mudah-mudahan nggak salah ya, mudah-mudahan paham ya. Jadi yang sudah dibayar Januari ketika Februari Maret kosong, yang Januari harus dipindahkan ke Maret. Gitu Bu. Gitu Bu Arti, saya mau bantu Bu Arti. Lanjut Bapak Kadek Yusak. Malam Pak Kadek. Kalau lapor SPT UMKM omset di bawah 500 juta, kalau mau lapor e-formnya diisi Januari sampai Desember, tetapi masih kelihatan bayarnya. Jadi gini Pak Kadek, kalau Bapak mau segera lapor, maka kita nggak usah tunggu lagi e-formnya. Jadi e-form kan masih belum update nih. E-form masih belum update yang terbaru, kita nggak usah tunggu lagi. Bapak dihilangkan centangan PP46-nya. Jadi centangan PP46 jangan dicentang Pak, jangan dicentang. Bapak langsung isi ke lampiran 3. Lampiran 3 yang namanya PPH final bagian A, kemudian nomor 16. Oke, lampiran 3 bagian A nomor 16, penghasilan lain yang dikenakan PPH final, Bapak masukin total omsetnya di situ, dan Bapak masukin nilai pajak yang Bapak bayar di kanannya. Gitu Pak. Total omset masuk, kemudian yang dibayar kelihatan di situ. Yang dibayar adalah yang sudah dikurangin dengan 500 juta. Gitu Pak ya. Dan jangan dicentang PP46-nya. Kalau Bapak centang, akan terjadi error seperti Bapak bilang ini. Gitu, Pak. Nah, dan Bapak tetap perlu bikin daftar omset per bulan di Excel, tetap dibikin, dan dicetak ke PDF, dan nanti Bapak submit ketika Bapak lapor SPT tahunan. Gitu, Pak Kadek ya, biar tidak salah, jadi tidak usah dicentang yang PP46. Kalau Bapak centang, akan jadi salah. Gitu, Pak. Nah, semua teman itu Pak Kadek. Oke. Lanjut, Ibu Imas doang. Kawan, ya Ibu Imas. Kalau suami meninggal Maret 2022, tahun ini SPT tahunan masih laporan. Tahun depan baru dioper ke MPWP istrikah? Yang suami lapor nihilnya kapan? Dan kapan mulai tutup MPWP suami? Kapan mulai tutup MPWP suami? Oke, jadi gini Bu Imas,
Kalau ibu bisa, langsung SPT 2022 itu sudah nol semua hartanya si almarhum. Langsung semua ini dilapor di SPT-nya istri, SPT 2022. Gitu Bu Imas. Jadi almarhum SPT 2022 sudah nol semua hartanya dan langsung dipindah ke istri semua harta-hartanya di NPWP-nya istri, di SPT tahunannya istri 2022. Itu kalau bisa begitu. Nah, kalau tidak bisa, maka sekarang masih dilapor dulu semua harta suaminya. Nah, tahun depan baru dilapor nihil. Tahun depan, tahun 2023, SPT 2023, baru dilapor nol hartanya, pindahkan ke istri. Nah, kapan harus hapus NPWP suami adalah ketika SPT tahunan suami sudah nol hartanya semua. Gitu Bu Imas. Ketika harta almarhum sudah nol semua di SPT terakhir dia, barulah bulan berikutnya dia boleh mengajukan penghapusan NPWP. Gitu Bu. Jadi silakan dipilih mau dinolkan di SPT 2022 atau dinolkan di SPT 2023. Mana yang lebih enak buat Ibu tinggal ngitungnya. Gitu Bu. Nah, semua teman tuh Bu Imas. Lanjut. Ibu Melani, selamat malam Pak Iwan. Malam Bu Melani. Lanjut. Bapak Mei 2107. Malam kok, malam Pak Mei atau Ibu Mei ya. Mau tanya kalau orang pribadi sewa kendaraan di PT yang usahanya jasa angkutan, apakah OP yang dipungut PPh dan OP yang buat Bupot atau PP langsung bayar PPh dan tidak perlu Bupot? Oke, sekarang kendaraannya milik siapa nih Pak? Kalau kendaraannya milik orang pribadi disewakan ke PT, dipakai oleh PT, maka orang pribadi akan bayar jasa dong kepada orang pribadi, maka PT lah yang memotong PPh 21 atau 23 kepada orang pribadi ini sebagai sewa mobil. Oke. Tetapi kalau mobilnya milik si PT disewa oleh orang pribadi, maka si PT inilah yang bayar sendiri. Gitu, Pak. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi mobilnya di mana nih? Kalau mobilnya di orang pribadi disewakan ke PT, maka PT memotong atas pembayaran jasanya. Kalau mobilnya di PT, kemudian disewa oleh orang pribadi, maka si PT bayar sendiri, karena orang pribadi tidak bisa memotong PPh. Gitu, Bu, Pak Mei. Lebih enak sih gitu ya. Jadi orang pribadi tidak bisa memotong PPh, yang PPh-nya akan dibayarkan sendiri oleh si PT, kalau itu mobil miliknya si PT. Gitu, Pak Mei. Nah, semua teman itu Pak Mei. Lanjut, Bapak Clemelchan. Malam kok, malam Pak Clemelchan. Mau tanya mengenai sertifikat elektronik pribadi itu sudah bisa? Jawabannya bisa Pak, bisa ya. Dipakai untuk pelaporan SPT masa badan atau untuk SPT pribadi mulai perkapan? Mulai dari awal tahun ini Pak. Jadi mulai dari awal tahun ini sudah mulai berlaku. Tetapi untuk yang badan kayaknya masih setengah-setengah deh. Masih tidak terlalu wajib gitu. Tetapi kalau untuk orang pribadi ketika mau bikin EPBK, mau bikin e-Bupot unifikasi sudah wajib menggunakan sertel pribadi. Gitu Pak ya. Untuk orang pribadi, dia mau lapor sewa, mau lapor e-Bupot unifikasi, mau lapor EPBK, sudah wajib menggunakan sertel pribadi. Kalau untuk badan, setahu saya masih belum wajib, tetapi sudah perlu dibikin Pak. Sudah perlu segera dibikin mulai awal tahun ini. Awal tahun 2023 sudah perlu dibikin sertifikat elektroniknya. Silakan ke KPP si pribadinya, mintakan sertelnya di situ. Oke, siapkan paspres ya. Paspres mungkin 8 huruf lah campuran angka sama huruf. Gitu Pak Clement. Semoga terbantu Pak Clement Chan. Lanjut, Bapak William WHC. Selamat malam Pak Wan. Malam Pak William. Tolong tanya, kalau mobil atas nama PT, tapi sudah dilimpahkan ke direksi, dan mobil tersebut sudah hampir habis penyusutan sisa 11 juta. Apakah ada bayar PPh untuk sisa penyusutan ini oleh direktur ya Pak ya? Nah, sesuai dengan peraturan terbaru Pak mengenai Natura ya, maka penyusutan ini akan termasuk sebagai Natura mulai tahun pajak 2022 Pak. Jadi mulai 2022 penyusutan ini akan termasuk sebagai penghasilan Natura bagi seorang pribadi dan perlu dibayar pajaknya di PPh 21 gitu Pak. Kalau Bapak bingung ya udah kan nilai kecil nih. Kalau Bapak bingung nilai kecil ya udah Bapak tetap bayarkan seperti biasa, tetapi Bapak tahu ya konsekuensinya. Kalau nanti diperiksa maka ini akan jadi temuan dan Bapak perlu bayar pajaknya PPh 21-nya. Gitu Pak William. Nah, semua teman tuh Pak William, BHC. Ibu Liana TJ. Malam kawan, malam Bu Liana. Mau tanya, WPOP tidak bekerja. Penghasilan hanya dari pendapatan reksadana saja. Pilih KLU-nya bagaimana ya? Bebas lah Bu. Kalau saya bilang sih bebas aja. Mau pilih karyawan swasta boleh. Mau pilih penghasilan lainnya juga boleh. Mau pilih
komisioner lainnya juga boleh. Bebas, Bu. Kalau nggak ada penghasilan mah bebas. Setahu saya tidak ada penghasilan yang namanya investor tuh kayaknya nggak ada juga deh. Jadi bebas aja, Bu. Nggak ada pengaruh apa-apa ke Ibu sih. Kalau dia hanya ini. Dan tidak ada KLU juga ibu rumah tangga juga nggak ada. KLU ibu rumah tangga tidak ada. KLU pensiunan juga kayaknya nggak ada juga ya. Jadi bebas aja, Bu. Pegawai swasta aja dah kalau emang nggak mau pusing ya. Gitu, pegawai swasta aja. Atau mau lainnya juga boleh. Jadi bebas aja kalau nggak ada penghasilan sih. Nggak ada masalah. Gitu, Bu. Ibu Lena. Semoga terbantu, Bu Lena. Lanjut. Bapak Danu Wicaksono. Malam kok. Malam Pak Danu. Saya dan adik bersama-sama mengajukan KPR. Tapi disetujui atas nama saya saja. Akta tetap nama saya dan adik. Cicilannya tetap kami bagi berdua. Dan gaji saya tidak cukup jika dianggap terpotong Pak Danu, dianggap bayar KPR sendiri. Nah, bagaimana pelaporan atas rumah dan KPR ini di SPT saya dan adik? Nah, oke, jadi Pak Danu, menurut saya adalah ikuti kondisi sebenarnya Pak. Ikuti kondisi sebenarnya, jangan ikuti dokumen. Oke. Kondisi sebenarnya adalah milik adik kan cuma 50%, milik Bapak 50%, maka laporkanlah di masing-masing 50%. Gitu, Pak. Nanti Bapak sama adik bikin aja surat pernyataan. Bikin surat perjanjian bersama gitu. Bikin surat perjanjian bersama bahwa atas harta ini adalah kami miliki 50%, 50%. Gitu. Kenapa KPR-nya disetujui nama saya? Karena kendala ketika kita mengajukan KPR. Tetapi harta ini sesungguhnya adalah 50% miliknya si A, 50% miliknya si B. Jelaskan dalam surat perjanjian, Pak. Gitu. Nanti surat ini adalah bukti ketika nanti AR-nya Bapak mempermasalahkan atau AR-nya si adik mempermasalahkan. Gitu, Pak Danu ya. Ikuti kondisi sebenarnya di SPT masing-masing, laporkan masing-masing setengah, masing-masing lapor setengah. Gitu, Pak Danu. Semoga teman itu Pak Danu. Bapak Devans 123. Malam Pak Devans. Saya ada harta yang lupa dilapor. Barang dagang 2020 150 juta. Di tahun 2021 ada mobil 100 juta. Tanah 30 juta. Dagangan 170 juta. Sebaiknya pembetulan SPT atau gimana? Oke. Untuk 2020, Pak, 2020, kalau Bapak belum ikut PPS, maka Bapak boleh pembetulan. Silakan saja. Kalau Bapak sudah ikut PPS, maka ini adalah objek PPS yang belum dilaporkan. Gitu. Solusinya Bapak bisa tambahkan PPS pembetulan atau Bapak boleh buang ke 2021. Nah, yang 2021 ada baiknya Bapak pembetulan. Gitu, Pak. Jadi 2021 perlu pembetulan karena ini nilai cukup besar. Kalau 2020 tergantung Bapak sudah PPS atau belum. Kalau sudah PPS maka ini nggak bisa. Ini jadi objek PPS. Gitu. Tanya ke AR-nya, boleh nggak saya tambah PPS saya, Pak? Kalau nggak boleh, ya udah Bapak lempar ke 2021. Terpaksa begitu, Pak. Gitu. Sama teman-teman Pak Devans. Bapak Danu Wicaksono. Oh ya, tadi sudah ya. Tadi sudah. Oke, Pak. Jadi Bapak lapor 50%, adik lapor 50%. Gitu aja. Ikuti kondisi sebenarnya, Pak. Bapak Ningkawa. PTA mendapatkan restitusi PPN pendahuluan tahun 2021 yang cair di bulan Maret 2022. Apakah jumlah restitusi yang masuk ke rekening PT tersebut masuk ke dalam pendapatan lain di SPT tahun 2022 yang nantinya akan kena PPh 29 lagi atau bagaimana? Jawabannya tidak, Bu. Jawabannya tidak ya. Jadi akun PPN LB-nya kan tadinya muncul di neraca Ibu kan? Tadinya akun PPN LB muncul di neraca Ibu sebagai PPN dibayar di muka di bagian aset. Betul nggak, Bu? Nah, Ibu perlu menjurnal di akuntingnya, banknya masuk debit, kreditnya adalah PPN dibayar di muka. Jadi ini sama sekali tidak termasuk dalam penghasilan. Sama sekali tidak termasuk dalam laporan laba ruginya Ibu. Oke, paham ya Bu? Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi di akuntingnya Ibu tadinya itu ada LB PPN di bagian aset, yaitu PPN dibayar di muka. Inilah yang Ibu kreditkan, kemudian di debitnya adalah uang masuk banknya. Gitu Bu. Semoga nggak salah Bu ya. Saya bantu Bu Ning, Kawak. Bapak Devan 123. Apakah ada sanksi atau denda pajak kalau cuma pembetulan harta saja? Selama pembetulan Bapak tidak menambah pajak yang dibayar, maka tidak ada denda pajak. Gitu Pak. Kalau pembetulan Bapak menghasilkan ada pembayaran tambahan pajak, maka atas tambahan pajak ini akan kena sanksi denda. Seperti itu Pak. Nah, jadi Bapak mesti cek apakah pembetulan Bapak ini akan ada tambahan kurang bayar pajaknya. Tetapi Bapak mesti cek nih, apakah bisa Bapak nambah harta tetapi nggak nambah penghasilan? Kalau memang bisa sih boleh. Kalau nggak bisa, maka Bapak perlu nambah penghasilan, artinya Bapak perlu nambah bayar pajak sehingga jadi perlu nambah pajaknya. Akan kena denda. Gitu Pak Devans. Nah, selamat teman-teman Pak Devans.
Lanjut, Ibu Uli MM, Ukli MM. Bapak ya. Selamat malam Pak Wan, malam Pak Ukli. Mau tanya apakah penjualan yang kita lapor di SPT Masa itu nilainya sudah tertambah keuntungan? Sudah Pak, sudah ya. Jadi penjualan Bapak laporkan di SPT Masa adalah total penjualan Bapak. Termasuk di situ harga modal plus keuntungan. Gitu Pak ya. Jadi bukan hanya harga pembelian. Harga total penjualan Bapak. Senilai yang Bapak terima dari customer. Itulah yang Bapak laporkan sebagai penjualan. Artinya kan sudah ada income di situ. Sudah ada margin di situ. Gitu Pak Ugli. Semoga teman-teman Pak Ugli. Oke. Ibu Iti Jaswal. Malam kawan. Malam Bu Iti. Jangan lupa minum saat selalu. Oh, terima kasih Bu Iti. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ningkawa. Lawan transaksi adalah bendahara. Tetapi susah sekali untuk minta bukpetnya. Apa dalam laporan SPT PPH 22 yang dikreditkan bisa tetap dikreditkan dengan mencantumkan NTPN saja, bukan nomor bukpetnya. Nah, tolong Ibu ngomong ke AR. Bilang ke AR, Pak, ini customer saya bendahara. Nggak bisa keluarin bukpet gitu. Tetapi saya dipotong, Pak. Dan ada NTPN-nya. Boleh nggak NTPN ini saya pakai untuk sebagai kredit pajak? Kalau AR bilang boleh, Ibu lakukan. Kalau AR bilang nggak boleh, Ibu forward tuh chatting dari AR kepada bendaharanya. Pak Bendahara, tolong dong keluarin bupatnya. Ini AR saya nggak boleh kan saya mengkreditkan. Gitu Pak. Memang agak susah sih. Ya sudah. Kalau saya rasa sih harusnya bisa ya, harusnya bisa. Tetapi coba via chatting Pak supaya ada bukti ya. Ngomong ke AR bahwa saya nggak ada bukti potong nih Pak. Gimana? Boleh nggak NTPN-nya dipakai? Kalau AR bilang boleh, maka boleh. Kalau AR bilang nggak boleh, ya minta ke si bendaharanya. Tolong terbitkan dong bukti potongnya. Gitu Bu Ningkawa. Semua teman-teman Pak Ningkawa. Bapak Christine 5659. Malam kok, malam Pak Christine. Saya mau tanya, saya ada PPS, uang tunai, dan warisan rumah sepertiga bagian. Bagaimana isi di form SPT-nya? Tahun perolehannya ditulis tahun berapa untuk PPS, tunai, dan harta warisan. Terima kasih. Jadi gini Pak Christine, semua harta PPS dilapor di SPT 2022 sebagai tahun perolehan 2022. Oke, jadi kita nggak peduli itu diwariskan tahun 2020, 2018, 2015, udah nggak pusing. Semua harta PPS dilapor sebagai SPT 2022 sebagai harta perolehan 2022. Gitu Pak Christine. Ya, semua teman-teman Pak Christine. Ibu Ugli MM 1991. Pak tanya lagi, kalau ada salah pengisian penjualan di SPT tahun 2021, apakah masih bisa pembetulan SPT tahunan? Oh, bisa Bu, silakan saja, silakan ya. Semua orang boleh melakukan pembetulan SPT apabila memang ada yang salah. Silakan dibetulkan, 2021 itu bebas boleh dibetulkan Bu Ugli. Negara berterima kasih kalau Ibu mau membetulkan dan membayar pajak tambahan apabila ada yang kurang. Itu Bu Ugli. Nah, semua teman-teman Bu Ugli. Bapak Mei 21, tanya lagi kok. Kalau saldo giro 400 juta dan pinjaman banknya 500 juta, apakah berarti yang dicantumkan di kolom hutang 400 dan saldo giro dicantumkan di kolom harta 100? Tidak Pak, mohon maaf ya. Kalau saldo giro 400, Bapak laporkanlah 400 di bagian harta. Oke, hutangnya Bapak laporkan sesuai dengan hutang, yaitu 500. Gitu Pak. Mudah-mudahan nggak salah ya. Jadi hutangnya 500, saldo gironya Bapak laporkan 400. Gitu. Sehingga netnya Bapak adalah minus 100. Gitu Pak. Cuman minus 100 ini kemana larinya nih? Apakah lari ke barang dagang? Kalau udah lari ke barang dagang, maka Bapak perlu cantumkan lagi barang dagangnya. Gitu Pak. Biasanya sih harta itu lebih besar daripada hutang ya. Jadi kalau hutang 500, harusnya harta juga 500 gitu. Mungkin berbentuk giro 400, berbentuk lagi barang dagang 100. Contohnya begitu Pak. Gitu. Gitu Pak ya, biar nggak salah ya. Jadi bukan harta itu adalah netnya, tidak. Harta itu adalah sesuai dengan persis kondisi 31 Desember 2022, yaitu giro senilai gironya. Gitu Pak Mei. Semoga teman-teman Pak Mei ya. Lanjut, Bapak Celemelcan. PT Perorangan menggunakan UMKM apakah ada maksimal penghasilan atau hanya asalkan tidak boleh 4 M? Maksud Bapak 4,8 M ya. Jadi gini Pak, untuk UMKM untuk PT Perorangan maksimal omset adalah 15 M. Gitu ya. Jadi untuk PT Perorangan maksimal omset 15 M. Kalau lebih dari 15 M sudah mesti dinaikkan menjadi PT biasa. Gitu Pak. Nah, tetapi kalau PT Perorangan UMKM tetap sama seperti yang lain, yaitu batasannya 4,8 M. Gitu Pak, kalau mau UMKM. Gitu Pak Kremelcan. Semoga teman-teman Pak Kremel. Ibu Licing 25. Malam Pak Wan, malam Bu Licing.
Apakah PPh 23 yang dipotong oleh customer, kita bisa melihat bupotnya di DJP online kita? Belum bisa, Bu. Belum bisa ya. Karena customer susah dimintakan bupotnya. Belum bisa, Bu. Tetapi AR bisa minta. AR bisa. Jadi di sistemnya AR sudah bisa meng-capture atau mentarik semua bukti potong kita. Kalau Ibu punya hubungan baik dengan AR, mintakan ke AR-nya, Bu. Tapi kalau AR-nya rese ya susah. Gitu, Bu. Nah, tetapi biasanya komputer AR itu lengkap. Komputernya AR itu bisa langsung tarikin semua pemotongan PP23 yang sudah dipotong oleh pihak lain. Gitu, Bu. Kalau Bu mau, minta ke AR-nya deh. Gitu. Nah, semua teman-teman tuh, Bu Licing. Ibu Noviani Lucia lagi trouble ya, Pak? Trouble apa, Pak? Ibu, mohon maaf. Apakah suara saya nggak kedengaran? Saya sih di sini baik-baik saja. Gitu, Bu Novi. Semua teman-teman, Bu Novi. Bapak William WHC. Pak, lanjutkan dari atas. Direksi di SPT pribadinya dan kalau dijual mobil tersebut, apakah sebaiknya dirubah atas nama PT ke atas nama direksi atau jual atas nama PT saja juga tidak masalah? Terima kasih. Menurut saya, Pak ya, menurut saya jual atas nama PT saja. Karena kan namanya nama PT kan. Jadi sebelumnya mau beli nama PT sebelumnya, ketika dijual pun pakai jual nama PT saja gitu. Kalau mau dijual ke si direksi ya udah jual beli seperti biasa aja, Pak. Lebih gampang deh biar nggak repot. Kalau Bapak jual di harga pasar di bawah harga pasar juga jangan deh. Nah, jual saja dengan harga biasa dan biarkan pemotongan PPh 21 seperti biasa. Gitu sih Pak William biar nggak salah ya. Kalau nanti aneh-aneh di balik nama tapi nggak ada uang, nggak ada transferan nanti malah repot. Gitu Pak William. Nah, semua teman-teman Pak William. Ibu Yuliana Lee, kalau karyawan murni salah lapor aset sejak 2016, apakah boleh pembetulan? Boleh Bu, boleh silakan. Semua orang boleh pembetulan ya, kecuali yang ikut PPS. Ya, buat teman-teman yang ikut PPS, yang K2 sudah tidak bisa pembetulan sampai 2020. Nah, buat teman-teman yang tidak ikut PPS, itu silakan pembetulan sejauh-jauh yang Ibu mau lakukan. Boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Gitu Bu Yuliana. Semua teman-teman Bu Yuliana. Lanjut. Bapak Bong Perdi. Malam kok. Malam Pak Bong. Mau tanya, jenis usaha jasa apa yang dapat menggunakan tarif UMKM 0,5% final? Makasih sebelumnya. Nah, Bapak ini orang pribadi kas atau CV atau PT? Kalau orang pribadi, biasanya adalah jasa-jasa yang Bapak punya pegawai. Contohnya, Bapak punya les private tetapi Bapak punya pegawai, guru-guru yang ngajar. Atau Bapak punya bengkel ini ada orang-orang yang kerja. Atau Bapak mungkin jasanya jasa catering atau jasa klinik gitu. Pokoknya jasa yang mana ada pegawai yang kerja itu akan bisa menggunakan 0,5%. Oke? Nah, cuman lebih baik kalau Bapak ragu-ragu cetaklah suket PP23, Pak. Nah, cetaklah suket PP23 di menu DJP online di bagian layanan, di bagian KSWP, cetaklah suket PP23. Kalau suketnya berhasil dapat, maka Bapak qualified 0,5%. Nah, kalau Bapak nggak bisa dapat, maka lebih baik Bapak bikinlah PT perorangan. Kalau Bapak bikin PT perorangan, baik dia jasa ataupun non-jasa, tetap bisa menggunakan 0,5%. Gitu Pak Bang Ferdi ya. Jadi, usahakan dapat suket PP23-nya di orang pribadi. Kalau nggak bisa dapat, maka bikinlah PT perorangan. Di PT ini akan bisa menggunakan UMKM 0,5%. Gitu Pak Bang Ferdi. Semoga teman-teman Pak Bang. Lanjut. Ibu Melani S90. Pak Iwan, ya Bu Melani, mau tanya kalau WPOP beli properti second hand yang belum pecah sertifikat dari developer dan belum ada AJB, jadi belum ada pembayaran BPHTB dari developer sama pembeli pertama. Oke, lanjut. Pertanyaannya bagaimana? Nah, ini pertanyaannya ya. Pembeli pertama menjual propertinya ke pihak kedua. Yang saya mau tanyakan, pihak kedua lapor SPT-nya sesuai harga jual beli real atau harga PPHTB dari developer. Seharusnya sama nih, Bu. Seharusnya sama nih harga jual beli real dengan harga PPHTB. Coba dicek ke developernya, Bu. Kenapa bisa PPHTB berbeda dengan jual beli real? Jadi kalau bisa disamain nih, harus sama nih kalau bisa ya. Jadi harga beli real harus sama dengan PPHTB. Kalau berbeda, maka ikuti harga jual beli yang real. Gitu ya, karena pajak mengikuti kondisi yang sebenarnya, bukan dokumen. Nah, kemungkinan ada perbedaan, maka PPHTB-nya mesti menyesuaikan dengan kondisi yang real. Menurut saya sih gitu ya. Menurut saya sih begitu lebih tepat ya, Ibu Melani. Gitu. Jadi bayarlah PPHTB sesuai dengan kondisi realnya dan dilaporkan di pajak pun sesuai dengan kondisi realnya.
Gitu Bu Melani. Nah, semua teman tuh Bu Melani. Lanjut, Ibu Endang Duyati. Perusahaan belum mempunyai mobil operasional. Mobil operasional menggunakan mobilnya direktur. Apakah BBM yang dicas ke perusahaan akan kena koreksi fiskal? Nah, menurut saya Bu ya, kalau supaya tidak dikoreksi fiskal, solusinya adalah sewalah mobil ke pribadi direktur. Gitu Bu. Sewalah mobil tersebut ke pribadi direktur, mungkin bayar sebulan berapa juta gitu ya untuk sewa, potonglah PPh 21 atau PPh 23 atas sewa mobil. Gitu Bu, beres jadinya. Jadi si PT betul-betul punya mobil dengan kondisi sewa kepada orang pribadi. Ketika dia bayar pajak sewa, ketika dia bayar jasa sewanya, dia potong PPh 21 atau 23 sehingga clear semuanya. Ketika nanti dia bayar bensin ini pun boleh dibiayakan. Gitu Bu. Nah, kalau si mobil ini si PT ini tidak mau bayar sewa, maka bikinlah surat perjanjian pinjam pakai. Jadi mobil ini dipinjam pakaikan kepada perusahaan sehingga menjadi mobil operasional perusahaan, nanti akan bisa tetap bisa mengklaim BBM-nya sebagai beban di perusahaan. Menurut saya sih gitu Bu ya. Jadi lebih enak adalah bikin sewa mobil, kalau nggak mau ya udah bikin pinjam pakai mobil. Tetapi menurut saya BBM tetap boleh dibiayakan karena memang nyata-nyata BBM ini adalah berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Jadi itu Bu Endang. Semua teman tuh Bu Endang. Lanjut. Ibu Melani tadi sudah ya, Bu Melani. Oke. Bapak Icam BRS. Untuk perusahaan yang melakukan impor, apakah kita masih bisa mengajukan SKB untuk PPh 22? Saya rasa bisa, Pak. Bisa aja sih. Kalau Bapak memang qualified untuk UMKM atau qualified untuk SKB, bisa, diajukan SKB PPh 22-nya. Kalau sudah ada SKB, maka impornya tidak dikenai PPh 22. Gitu, Pak Icam. Semua bantu, Pak Icam. Lanjut, Ibu Endang Duyati. PKP penyewa mobil ke rental milik orang pribadi. PKP yang membayar biaya sewa mobil ke orang pribadi. Apakah PKP ini juga wajib memotong PPh 23? Jawabannya iya, Bu. Jadi ketika PKP ini, yaitu perusahaan ya, membayar kepada orang pribadi, PKP ini PT, Bu ya. PKP ini PT atau CV kan. Dia membayar kepada orang pribadi, maka dia perlu potong PPh 23 atas sewa mobil. 2%. Setahu saya sih gitu, Bu Endang. Jadi clear, si PKP atau PT ini perlu potong karena dia pemotong. Gitu, Bu Endang. Nah, semua teman tuh Bu Endang. Bapak Kumalawati Setiawan. Pak, kalau penghasilan bruto cuma 50 juta setahun, apakah masuk sebagai UMKM? Bagaimana cara pelaporannya? Nah, pertanyaan saya adalah 50 juta ini jual barang atau jasa atau gaji nih, Pak? Kalau dia jual barang, maka dia sudah pasti UMKM. Dia tidak usah bayar pajak karena ada diskon 500 juta kan? Jadi ada diskon kalau omset 500 juta, tidak usah bayar pajak. Kalau dia pedagang, maka sudah clear. Dia tidak usah bayar pajak, dia tinggal laporkan di lampiran 3 yang namanya PPh final. Gitu. Laporkanlah total omset 50 juta, pajaknya 0. Oke? Kalau dia UMKM pedagang. Kalau dia pekerja bebas atau terima dari gaji, maka ini masuk ke lampiran induk. Masuk sebagai penghasilan neto dalam negeri. Gitu. Mungkin lebih tepatnya ke lampiran 2. Nanti di 1770 yang polos, masukkan ke lampiran 1 deh, Lampiran 1 halaman 2. Oke? Dia tinggal masuk ke lampiran 1 halaman 2 di bagian D, delta, penghasilan neto dalam negeri lainnya, masukin di nomor 6, penghasilan lainnya. Oke? Lampiran 1 halaman 2 bagian delta, nomor 6, penghasilan lainnya, jumlahkan di situ 50 juta. Nanti akan otomatis masuk ke induk. Ketika dia masuk ke induk, akan otomatis terhitung pajaknya. Nah, berhubung ini masih di bawah 54 juta, masih di bawah PTKP, maka dia tidak usah bayar pajak. Gitu, Pak Kumara. Jadi nggak usah khawatir, kalau bruto 50 juta, mau dia gajian, mau dia pekerja bebas, mau dia pedagang UMKM, tetap tidak usah bayar pajak. Gitu, Pak Kumara. Nah, semua teman tuh Pak Kumara. Lanjut. Bapak Devan 123. Nah, tanya lagi Pak, saya sebagai karyawan di bawah PTKP 2019 nih. Dan di akhir tahun saya mulai usaha kira-kira omset 500 juta. Apakah perlu dibayar ya? Sedangkan data penjualannya juga sudah hilang. Jawaban saya perlu Pak, perlu dibayar ya. Jadi 2019 kan belum ada ketentuan yang 500 juta nggak usah bayar pajak kan? Nah, 2019, 2020, 2021 masih perlu bayar pajak kalau punya omset di bawah 500 juta. Oke, jadi Bapak, jawaban saya adalah perlu dibayar kalau Bapak mau jujur.
Gitu Pak. Jadi kalau Bapak mau jadi BP yang patuh, mau jadi BP yang jujur, Bapak perlu bayar 0,5% kalikan 500 juta itu untuk tahun pajak 2019. Gitu Pak. Kalau ini sudah terlanjur lapor, maka Bapak perlu pembetulan. Bayar pajaknya dan nanti akan ada dendanya. Gitu Pak. Itu yang benar Pak ya. Yang benar begitu Pak Devans. Nah, saya mau terbantu Pak Devans. Ibu Lydia Setiawan, malam kok. Malam Bu Lydia. Bapak Andy Petrus. Oke, terima kasih Pak. Oke Pak Andy, terima kasih. Sama-sama. Ibu Lydia Setiawan, malam kok. Malam Bu Lydia. Cicilan bank 20 juta per bulan ya, pokok plus bunga. Yang ini termasuk dalam perhitungan biaya hidup apakah 20 juta atau bunga saja untuk buat SPT. Kalau saya Bu ya, kalau saya hanya membebankan bunganya saja. Gitu Bu. Jadi metode saya itu bukan metode cash flow, tetapi metode biaya hidup. Artinya yang betul-betul hilang, hangus. Kalau bunga kan hangus ya. Kita bayar bunga maka hangus, nggak balik uangnya. Tetapi kalau kita bayar pokok bunga, pokok hutang, pokok ini akan berubah menjadi aset kan? Menjadi aset baik itu mobil ataupun rumah, gitu kan? Jadi kalau pokok saya tidak hitung sebagai biaya hidup, tetapi bunganya saya hitung sebagai biaya hidup. Karena pendekatan saya menggunakan pendekatan biaya hidup yang real, bukan pendekatan cash flow. Kalau orang menggunakan pendekatannya cash flow, maka ini termasuk cash flow total semuanya. Gitu Bu Lydia. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham, mungkin join ke PSTP lebih enak Bu. Bu Lydia. Terima kasih teman-teman Bu Lydia. Terima kasih. Ibu Webare Mikel. Webare Mikel. Malam Pak Wan. Malam Bu Webare. Tolong tanya, kalau istri ikut MPP suami, tetapi masing-masing ada transaksi saham, apakah boleh dijumlah langsung transaksi saham antara istri dan suami? Thanks Pak Awan. Jawaban saya boleh Bu. Jawaban saya boleh saja ya. Jadi suami istri, mau dia MPP-nya gabung maupun MPP-nya pisah, tetap saja satu kesatuan menurut pajak. Oke? Apalagi digabung ya. Kalau dia digabung, maka seluruh penghasilan istri adalah sama dengan penghasilan suami. Digabung semuanya. Semua transaksi saham di istri adalah juga digabung ke transaksi saham di suami. Gitu Pak Ibu Bare. Jadi biar nggak usah pusing, gabungkan semua ke MPP suami. Gitu Bu Bare. Semua teman-teman Bu Bare. Weba ya, Bu Webare. Ibu Lydia Setiawan. Kok, saya udah bangun ruko. Biaya tukangnya total habis 300 juta untuk satu ruko. Saya bayar ke mandor, nggak punya MPWP, per mingguan. Apakah harus bayar PPh 21 lagi? Kita pakai tenaga lepas. Oke, jadi gini. Apakah ibu ini bentuknya CV dan PT? Kalau ibu ini bentuknya CV dan PT, maka ibu wajib potong PPh 21. Gitu Bu, sudah clear ya? Jadi kalau ibu PT atau CV, ibu bayar gaji kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, pegawai lepas, atau bukan pegawai, pokoknya bayar ke orang pribadi, maka ini perlu potong PPh 21. Gitu Bu, PPh 21 mesti ibu perhitungkan. Nah, yang paling gampang adalah potonglah PPh 21 dalam kategori bukan pegawai. Itu paling gampang. Jadi potong 2,5% atau 3%, minta NPWP atau KTP para pekerja-pekerja karyawannya. Gitu Bu Lydia. Itu paling gampang. Kalau ibu nggak mau potong PPh 21, maksudnya kalau mau dikurangin nilai PPh 21-nya, ibu perlu mungkin mengakui ini sebagai pekerja lepas. Nah, pekerja lepas itu bisa, tenaga lepas itu bisa dapat PTKP juga. Nah, dapat PTKP sehingga tidak dipotong PPh. Tetapi tetap wajib KTP ya Bu. KTP harus ada, wajib KTP. Kalau nggak ada KTP, ini pegawai fiktif. Ini orangnya fiktif. Gitu Bu Lydia. Nah, semua teman-teman Bu Lydia. Lanjut Ibu Marlina. Kok, apakah dari pembukuan boleh pindah ke norma di tahun 2022? Boleh Bu, boleh saja. Jadi setiap wajib pajak boleh berpindah dari pembukuan ke norma. Dari pembukuan ke norma. Ini orang pribadi atau badan Bu ya? Mohon maaf, kalau badan itu wajib pembukuan Bu. Jadi mohon maaf, kalau badan itu wajib pembukuan. Nggak ada istilah norma di badan. Oke? Kalau orang pribadi mau dari pembukuan pindah ke norma ya. Orang pribadi dari pembukuan pindah ke pencatatan ya. Saya rasa sih boleh-boleh aja sih Bu. Jadi dari pembukuan pindah ke pencatatan, kalau orang pribadi saya rasa boleh-boleh saja. Cuman kalau bisa konsisten ya. Kalau bisa konsisten, kalau sudah pembukuan terus. Kalau sudah mau pindah ke pencatatan, maka pencatatan terus ke depannya. Jangan pindah-pindah terus setiap tahun. Gitu Bu. Tetapi kalau badan, CV atau OP atau PT, itu wajib pembukuan. Gitu. Tidak ada istilah norma untuk badannya. Gitu Bu Marlina. Semoga teman-teman Bu Marlina. Ibu Yuna Dewi. Malam kok. Malam Bu Dewi. Kalau PT usahanya jasa pengiriman paket, asetnya milik direkturnya.
apakah bisa dimasukkan ke asetnya PT atau sewa ke direkturnya? Menurut saya sewa saja, Bu. Menurut saya sewa saja karena itu barang jelas-jelas miliknya si pribadi, si direktur. Nggak usah diambil ke PT, nggak perlu. Jadi sewa saja, bayar biaya sewa ke direktur, dan potong PPh 21 atau 23. Jadi clear semuanya, Bu. Nggak usah masukin ke PT, nggak perlu. Karena kalau masuk ke PT kan mesti balik nama lagi nih. Balik nama kendaraannya nanti repot lagi kan. Gitu. Jadi mending sewa saja, bayar PPh 23 atau 21-nya. Gitu, Bu Dewi. Semoga bantu, Bu Dewi. Bapak Heronius Farmindonesia. PT Perorangan UMKM 4 tahun sesuai PP 55 tahun 2022. Setuju Pak Heronius, terima kasih Pak informasinya. Dan tadi sudah saya bacakan ya teman-teman di DDTC bahwa PT Perorangan UMKM itu 4 tahun sesuai PP 55. Tetapi faktanya ketika kita mencetak suket PP 23 itu masih dapat 3 tahun. Gitu. Jadi PT Perorangan saya ketika mencetak suket PP 23-nya cuma dapat 3 tahun UMKM 0,5%. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa kasih komentar kalau Anda sudah cetak suketnya, tolong informasikan suketnya Anda itu 3 atau 4 tahun. Gitu. Karena suketnya saya cuma dapat 3 tahun. Gitu Pak Heronius. Semoga bantu Pak Heronius. Bapak Ibu Susan 9053. Maaf terputus. Indon yang masuk di SPT harganya apa? Harga perolehan 100% atau harga 31 Desember? Rate-nya ikut yang mana? Oke, kalau saya Bu ya, kalau saya lebih cenderung pakai harga perolehan. Karena kan saya belum mencairkan nih. Kalau saya sih gitu Bu. Jadi kalau saya yang namanya SBN, saya cenderung menggunakan harga perolehan, tahunnya tahun perolehan, dan rate-nya menggunakan rate yang tahun perolehan, tahun tersebut. Selama saya belum cairkan. Gitu sih Bu. Kalau saya sih gitu, biar nggak pusing ya. Karena ini barangnya barang mati nih. Kita biarin aja seperti itu. Sesuai dengan harga perolehan. Gitu Bu Susan. Semua teman-teman Bu Susan. Lanjut. Ibu Maria 8888M. Malam kawan, malam Bu Maria. Apakah e-form UMKM omset di bawah 500 juta sudah bisa dipakai? Jawabannya belum bisa, Bu. Jawabannya belum bisa. Nah, kalau Ibu mau langsung lapor, ya udah, Ibu langsung lapor langsung Ibu pilih yang namanya lampiran 3. Langsung Ibu masuk ke lampiran 3, bagian A yang nomor 16. Oke, jadi buat teman-teman yang mau langsung lapor, nggak usah nunggu e-form lagi, langsung ke lampiran 3, bagian A nomor 16, penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Oke, masukkan nilai brutonya di situ, total omsetnya, dan masukin sebelah kanannya tuh nilai pajaknya, yaitu pajak yang real dibayar. Gitu, Bu. Dan Ibu tidak perlu centang yang PP 46. Jangan centang PP 46-nya, atau PP 23-nya, jangan dicentang, supaya nggak usah mengisi per bulan-per bulan. Kalau Ibu centang, maka Ibu perlu isi bulan per bulan, jadi salah. Gitu ya. Jadi tidak usah dicentang, langsung isikan di bagian A nomor 16, dan kemudian daftar omsetnya tetap perlu Ibu bikin di Excel, cetaklah ke PDF, kemudian disubmit ketika lapor SPT tahunan. Gitu Bu Maria ya, semoga nggak bingung ya Bu. Nah, semoga bantu Bu Maria. Lanjut, Bapak Wu Suparto. Malam kok, malam Pak Wu Suparto. Kalau PPS tahun lalu, tahun ini, semua ditulis di lembar 1770 ini. Perlu melampirkan data apa saja. Tidak perlu lampirkan apa-apa, Pak. Jadi komputernya pajak sudah pinter. Dia sudah tahu. Kita ikut PPS, kita tidak ikut PPS, dia sudah tahu. Kita ikut PPS, barangnya apa saja, dia sudah tahu. Jadi tidak perlu dilampirkan apa-apa, Pak. Semua harta PPS maupun non-PPS ditumpuk saja di SPT 2022 per 31 Desember 2022. Oke, Pak? Jadi biar nggak usah pusing, nggak usah bingung. Kita tidak perlu membedakan mana harta PPS, mana bukan harta PPS. Mana harta yang berasal dari PPS, mana harta yang tidak berasal dari PPS. Tidak usah membeda-bedakan. Langsung saja laporkanlah harta sesuai dengan 31 Desember 2022. Sesimpel itu Pak Suparto. Semoga terbantu Pak Suparto. Bapak Fanny Ping. Kalau UMKM di bawah 500 juta, berarti di lampiran 3 itu diisi omset bruto, kemudian pajak terhutangnya 0 ya? Betul Bu, betul. Jadi kalau omsetnya anggaplah 430 juta gitu ya, maka di brutonya dilaporkan 430, di bagian pajaknya tulisnya 0. Gitu Bu Fanny. Semoga terbantu Bu Fanny. Begitu emang. Lanjut. Ibu Elisa 8888. Malam kok, malam Bu Elisa. Mau tanya, apakah akan jadi masalah bila harta di SPT tahunan tidak bertambah atau hanya bertambah sekitar 10 juta, padahal omset dibandingkan tahun lalu ada kenaikan? Nggak ada masalah Bu, nggak ada masalah. Pajak tidak akan memaksakan Ibu naikin harta, tidak. Ya, pajak akan memaksakan naikkan penghasilan apabila memang tidak cocok dengan penghasilan Ibu. Gitu, nggak ada masalah Bu.
Jadi kalau orang lapor penghasilan lebih kecil daripada seharusnya, itu tidak masalah. Tetapi kalau orang lapor harta, maksudnya, kalau lapor harta lebih kecil daripada penghasilan, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau kenaikan harta lebih tinggi daripada penghasilan, itu baru jadi masalah. Gitu Bu Elisa. Jadi nggak usah khawatir kalau hartanya kecil, ya nggak apa-apa, emang kecil begitu. Gitu, nggak ada masalah. Gitu Bu Elisa. Semoga terbantu Bu Elisa. Lanjut, Bapak Doni Chan. Malam kok, malam Pak Doni. Asuransi mesti dilaporkan ke SPT apa tidak kok? Jawaban saya perlu apabila asuransinya ada nilai tunainya atau nilai investasinya. Gitu Pak. Kalau asuransi yang hangus, yang asuransi jiwa, yang sifatnya hangus ya, tidak akan kita dapat apa-apa kalau tidak terjadi risiko, maka nggak usah lapor. Yang saya laporkan adalah asuransi yang ada investasinya atau ada nilai tunainya. Nah, yang dilaporkan adalah per Desember 2022. Berapa nilai tunainya itu kita laporkan. Gitu Pak Doni. Saya mau teman-teman Pak Doni. Lanjut. Bapak William WHC. Selamat malam Pak Awan. Malam Pak William. Tolong tanya, kalau mobil atas nama PT, tapi sudah dilimpahkan ke direksi, dan mobil tersebut sudah hampir habis penyusutannya. Oh, tadi sudah Pak ya? Tadi sudah Pak ya? Jawab kan? Sudah penyusutan ke 11 juta. Oke, lanjut ke bawah. Oke, tadi sudah Pak ya? Jadi intinya, kalau dia dilimpahkan ke direksi, lebih enak jual beli saja Pak. Jadi bikinlah jual beli supaya clear ada transaksi jual belinya. Dengan harga wajar, harga market. Gitu Pak. Kalau ini mau dikasih gratis, maka dianggap sebagai penghasilan bagi si orang pribadi itu, dan dipotong PPh 21. Gitu Pak William. Nah, semoga bantu Pak William. Lanjut. Bapak Ibu Yuna Dewi. Malam kawan. Malam Bu Dewi. Kalau PT bergerak di perusahaan jasa pengiriman, sedangkan aset kendaraannya atas nama direktur, apakah dimasukkan ke aset PT atau sewa ke direktur? Sewa saja Bu, sewa saja. Kayak ini ngulang lagi Bu ya? Mohon maaf, kayak ngulang lagi ya? Ya, sewa saja Bu, sewa saja. Mohon maaf ya kalau ngulang lagi ya. Ibu Cecilia Teja. Malam Pak Wan, malam Bu Cecilia. Kalau menyewakan rumah dan pembayarannya bulanan, apakah pajak boleh dibayar pada akhir tahun pelaporan SPT? Menurut saya tidak Bu. Seharusnya Ibu bayar setiap kali terima uang. Gitu Bu Cecilia. Yang benar adalah Ibu bayar setiap bulan. Setiap kali Ibu terima uang, Ibu bayar 10%. Terima uang, bayar 10%. Gitu Bu. Nah, kalau Ibu nggak mau repot, Ibu bayar di depan. Gitu. Kalau nggak mau repot, bayar di depan untuk pembayaran setahun. Nah, itu lebih tepat. Tetapi kalau Ibu mau bayar di akhir tahun, ya silakan dilakukan. Tetapi Ibu tahu resikonya ya. Kalau nanti diperiksa oleh pajak, ketahuan bahwa ini terima uangnya bulanan, maka akan disuruh bayar mundur. Akan disuruh PBK, gitu. Pindah buku dan akan kena denda pajaknya. Gitu sih Bu Cecilia. Jadi yang paling tepat adalah bayar sewa itu ketika terima uang. Setiap kali terima uang, bayar sewa 10%. Itu yang paling benar. Gitu Bu Cecilia. Semoga teman-teman Bu Cecilia. Lanjut. Ibu Elisa JP 8888. Nah lagi kok, kalau NIK sudah validasi, tapi data KLU dan NIK anggota keluarga belum. Validasi terpotong Bu, terpotong ngomongin apa? Oh, tersambung. NIK sudah validasi, data KLU belum. Apa ada masalah submit SPT kok? Sejauh ini belum ada masalah Bu ya. Jadi buat teman-teman, sejauh ini yang namanya NIK itu kalau belum validasi tidak ada masalah sejauh ini ya. Tetapi tetap bisa lapor SPT ya. Nah cuman sesegera mungkin update lah NIK Anda. NIK maupun KLU perlu diupdate teman-teman ya. Karena feeling saya sih dalam waktu beberapa bulan lagi diblokir aja tuh NPWP yang nggak jelas gitu ya. NPWP yang NIK-nya nggak jelas atau KLU-nya nggak jelas, diblokir aja deh, gitu. Resiko di situ ya, resiko di situ. Jadi, lebih baik teman-teman segeralah update NIK Anda, validasi NIK Anda, segeralah validasi KLU Anda. Gitu, segera ya. Nah, sampai saat ini belum ada risiko. Belum ada yang terblokir atau nggak bisa lapor, itu belum ada. Belum ada sih, Bu. Gitu, Cuman, jangan diremehkan ya, segeralah update NIK dan segera update KLU kita. Gitu, Bu Elisa. Semua teman-teman, Bu Elisa. Lanjut. Bapak Mei 21. Berarti kalau pemilik mobil PT dan PPh dibayar sendiri oleh PT, tidak perlu bikin bupot atas penghasilan sewanya apa kok? Oh, tidak perlu Bu, Pak Mei, tidak perlu ya. Kalau PT punya mobil dia sewakan, maka dia bayar sendiri dong. Kan dia sewa ke orang pribadi nih. Dia sewa ke orang pribadi, dia tidak dipotong, sehingga dia bayar sendiri PPh-nya. Tidak usah bikin bukti potong, memang betul. Sudah betul Bu ya, Pak Mei. Ya. Kecuali dia sewakan kepada PT lagi. Nah, PT tersebut mesti potong. PPh 23 gitu. Jadi tergantung penyewanya ya. Kalau penyewanya adalah si PT, maka penyewanya memotong bukti potong. Kalau penyewanya adalah orang pribadi, maka si pemilik mobilnya akan bayar sendiri PPh-nya.
Gitu Pak Mei. Semoga terbantu Pak Mei. Lanjut. Bapak William WHC. Apakah ada bayar PPh untuk sisa penyusutan ini oleh direksi di SPT pribadinya, dan kalau dijual mobil tersebut apakah sebaiknya dirubah? Terpotong Pak William, terpotong tadi Oke, nggak ketemu lagi. Jadi apakah ada bayar PPh untuk sisa penyusutan? Jawabannya ada Pak, jawabannya ada ya. Jadi penyusutan ini akan masuk sebagai komponen gaji. Komponen gaji dalam arti tunjangan, gitu Pak. Sebagai tunjangannya dia, sehingga nanti akan jadi beban yang boleh dibayarkan dan perlu dipotong PPh 21. Kalau nanti dijual, harus dijual dengan harga pasar kepada si orang pribadi ini. Kalau dia nggak bayar uangnya, berarti kan hadiah. Berarti kan sama aja kasih uang. Nah, ini masuk lagi sebagai beban PPh 21. Pokoknya semua dikasih ke orang pribadi itu akan dihitung sebagai PPh 21. Itu lebih aman, lebih gampang. Gitu Pak William. Semoga bantu Pak William. Ibu Elisa, tadi sudah ya. Sejauh ini yang tidak validasi NIK dan tidak validasi KLU, belum ada sanksi apa-apa. Tetapi perlu segera ya, karena feeling saya dalam waktu beberapa bulan lagi ya diblokir aja tuh yang nggak jelas NIK sama KLU-nya, biar gerak gitu ya. Gitu Mbak Elisa. Selamat bantu Mbak Elisa. Ibu Vera Sienta. Malam kawan, malam Bu Vera. Setelah ikut PPSK 1 dan kedua, jika sekarang di e-form belum terupdate daftar hartanya, apakah harus kita isi sendirikah? Mohon maaf Bu, harta PPS memang tidak terupdate di e-form ya. Jadi Ibu perlu isi manual. Gitu ya. Setahu saya sih gitu ya. Harta PPS memang tidak terupdate di e-form sehingga perlu isi manual di SPT kita nanti. Gitu Bu Vera. Selamat bantu Bu Vera. Lanjut. Bapak Ezer Tiup 1. Pak, apa tahun ini juga ada insentif pajak? Maksud Bapak yang 500 juta Pak ya? Untuk UMKM yang omset 500 juta tidak kena pajak, masih berlaku tahun ini, tahun depan, dan seterusnya. Ya, jadi dari 2022 sudah berlaku, dan seterusnya. Oke Pak, untuk insentif yang 500 juta tidak kena pajak. Gitu Pak Kuzertiuk. Nah, terima kasih semua teman-teman Pak. Bapak Icam BRS, malam ko. Bapak Kiser Siop AA. Ibu Diana 127. Malam Pak, malam Bu Diana. Biasa surat dari kantor pajak dikirim ke alamat KTP atau di NPWP. Jawabannya NPWP Bu. Sedangkan KTP saya sudah tidak sesuai lagi dengan domisili. Oke. Jadi kalau yang benar adalah dikirim ke alamat NPWP. Oke. Kalau surat itu tidak sampai, maka biasanya AR itu akan kirim via chatting, via WA. Gitu sih Bu. Jadi nggak usah khawatir. Ibu coba chatting ke AR-nya Ibu. Kalau Ibu ragu-ragu, bilang ke AR, Pak AR, ada nggak surat atas NPWP saya? Kalau ada, tolong di WA kan saya dong. Gitu Bu. Nah, kemudian selanjutnya Ibu perlu pindah NPWP. Nah, sesegera mungkin Ibu mengajukan permohonan pindah NPWP dari alamat NPWP yang lama ke alamat sesuai dengan domisili KTP yang terbaru. Gitu Bu Diana. Semoga teman-teman Bu Diana. Lanjut, Bapak Danu Wicaksono. Hutang juga diakui 50-50. Ini mengenai apa Pak? Mohon maaf. Mengenai apa? Oh, KPR tadi Pak ya? Nah, mengenai KPR tadi Bapak, kan Bapak akui harta 50-50. Begitupun hutangnya Pak. Sudah betul ya. Jadi, harta diakui 50%, maka hutangnya pun diakui 50%. Pembayarannya pun Bapak akui 50%. Gitu Pak. Jadi, clear semuanya. Gitu. Semoga terbantu Pak Danu. Lanjut, Bapak William WHC. Atas PT ke atas nama direksi atau jual atas nama PT saja juga tidak masalah. Terima kasih. Betul Pak. Jadi PT jual ke direksi boleh, atau jual atas nama PT. Mending jual atas nama PT dong. Kan ini kan asetnya PT tadi Pak ya. Kalau itu asetnya PT ya jual atas nama PT. Gitu Pak William. Nah, saya mau bantu Pak William. Bapak Wun Aliang. Malam kawan, malam Pak Aliang. Mau tanya, kalau orang pribadi UMKM pakai norma, apakah kita langsung tahu ini normanya berapa persen yang kita akan pakai? Jawabannya tidak bisa langsung, Pak. Bapak perlu masuk ke Per 17 tahun 2015, kalau nggak salah ya. Di Per 17 tahun 2015, ada tabel norma. Nah, disitulah Bapak lihat, normanya Bapak itu berapa persen. Nggak bisa langsung, karena sistemnya masih belum update ya. Mudah-mudahan mungkin tahun depan bisa diupdate lah ya, supaya tahu kita normal berapa persen, gitu. Saat ini belum bisa otomatis, Bapak perlu buka ke tabel norma di Per 17 tahun 2015, kalau nggak salah ya. Di situ ada tabel normanya, Pak. Nah, saya mau bantu Pak Wan yang. Ibu Marlina, 168. Pak Wan, kalau isi SPT orang tua yang sudah NE,
apakah boleh ditransfer ke salah satu anaknya saja? Silakan saja, Bu. Kan artinya hibah ya. Artinya hibah ya. Lebih baik bikinlah sebuah surat hibah. Gitu ya. Bikinlah sebuah surat hibah. Pada tanggal sekian, saya pihak pertama memberikan hibah kepada pihak kedua berupa barangnya apa? Barang A, B, C, D. Mulai hari ini barang itu menjadi miliknya si B, si pihak kedua. Biar clear, supaya nanti anak-anak yang lain tidak memprotes. Gitu, Bu ya. Jadi, kalau emang mau dikasih ke satu anak, silakan dikasih dan dibikin surat hibahnya dan silakan dipindahkan ke SPT-nya si anak tersebut. Gitu, Bu. Tetapi kalau sudah ke satu anak, anak yang lain sudah hilang ya haknya ya. Nggak bisa ke anak yang lain lagi. Gitu, Bu Marlina. Nah, semoga teman-teman tuh, Bu Marlina. Ibu atau Bapak Kiuzer Tiop. Misal saya ada omset 800 juta. Apakah saya mulai bayar 0,5% setelah omset saya mencapai di atas 500? Betul, Pak. Kalau omset Bapak 800 juta, maka Bapak hanya bayar 0,5% kalikan 300-nya saja. Gitu. Dari 0 sampai 500 nggak usah bayar pajak. Dari 500 ke 800, yang 300 ini bayar pajak 0,5%. Gitu, Pak Kilzer. Sesimpel itu sih. Semoga teman-teman tuh, Pak Kilzer. Bapak Franz Hu. Untuk harta deposito 2019, dilaporkan pada kolom harta SPT 2022, tahun perolehan diisi 2019 atau 2022. Bebas sih Pak deposito ya. Kalau depositonya tidak berubah sama sekali, langsung tetap isi 2019 saja. Gitu. Cuma kadang-kadang kan deposito itu kan berubah-ubah terus tuh. Mungkin dia update nilainya atau update beliatnya atau update nomornya. Nah itu gantilah ke 2022. Gitu sih Pak. Yang penting sih kalau nilainya nggak berubah, tetap 2019 nggak masalah sih. Kalau saya sih gitu. Cuman kalau ada perubahan sedikit aja, perubahan nomor beliat, maka sebaiknya diganti ke 2022. Gitu Pak Frans. Semoga bantu Pak Frans. Lanjut. Bapak Chandra Cuk Koawan. Iya Pak Chandra. Gimana Pak Chandra? Ibu Diana 2127. Tanya lagi kok. Kalau ada warisan tanah atas nama saya dan kakak saya, dan ingin dibiarkan dilaporkan semuanya ke SPT kakak saya, tidak boleh Pak ya, tidak boleh ya. Tanpa balik nama, sertifikat, dan hanya secara lisan, apakah boleh? Jadi gini Bu, supaya tidak terjadi masalah di masa depan, warisan tanah ini atas nama A dan B, maka perlu dilaporkan di A dan juga dilaporkan di B masing-masing 50% 50%, supaya nggak ada masalah Bu. Laporkanlah sesuai kondisi sebenarnya, karena masing-masing dapat warisan nih, gitu. Nah, kalau mau dipaksain lapor di SPT kakak saja, maka si ibu, si adik ini mesti membuat sebuah surat yang namanya pelepasan hak waris. Gitu. Dia mesti melepaskan hak waris ini kepada si kakaknya supaya semua harta ini dilapor di SPT si kakak. Gitu. Gitu. Mengenai balik nama tuh nggak ada masalah, Bu. Mengenai balik nama kan hanya masalah administrasi saja. Yang penting surat warisan ini nih. Di dalam surat warisan sudah tertulis dengan jelas si A berapa persen, si B berapa persen kan, maka perlu dilapor sesuai dengan surat warisan ini. Gitu. Kalau mau dipaksakan ke si B, maka si A harus membuat surat melepaskan hak warisnya kepada si B. Gitu Bu Diana. Nah, semoga terbantu Bu Diana. Lanjut. Bapak Chandra Chu. Kawan, Pak Chandra, mau tanya, kalau orang tua mau menghibahkan atau mewariskan ruko kepada anaknya, apakah harus melalui notaris? Jawabannya tidak wajib, Pak. Tidak wajib ya. Silakan dibikin surat warisan atau surat hibah dari A kepada B pada tanggal sekian mewariskan ruko di alamatnya di sini kepada si B, maka mulai hari ini barang ini menjadi miliknya si B. Ditandatangan di atas materai kedua belah pihak. Sudah, gitu Pak Chandra. Gitu. Kalau mau dilegalisir di notaris boleh, mau diaktekan di notaris juga boleh. Tidak diaktekan, nggak ada masalah. Tidak dilegalisir, tidak ada masalah. Gitu Pak. Yang penting tanda tangannya asli, itu sudah sah dokumennya. Gitu Pak Chandra ya. Tidak ada kewajiban notaris, silakan. Semoga terbantu Pak Chandra. Ibu Nopi 2022. Pak, saya mau tanya, kalau saya menyewakan ruko ke Alfamart, dia menyewa ruko selama 4 tahun. Bagaimana pelaporannya? Apakah saya yang bayar PPh sewa ruko atau yang menyewa ruko yang bayar? Oke. Terpotong Bu Nopi. Terpotong. Oke. Terpotong tadi Bu Nopi ya. Oke. Intinya, kalau si penyewanya Alfamart kan bentuknya kan pasti CV atau PT dong. Nah, maka si Alfamart inilah yang akan potong PPh sewanya 10%. Dia yang bayarkan, dia kasih ibu bukti potongnya. Gitu Bu Nopi.
Ya, jadi itu yang benar ya. Si CV atau PT Alfamart ini akan memotong sewanya kepada ibu 10%, dia yang bayarkan, ibu terima bukti potongnya. Oke. Kalau dia tidak potong, artinya dia transfer full, maka ibu yang bayar sendiri 10%. Gitu, Pak, Ibu. Nah, cara lapornya gimana? Ibu perlu laporkan di bagian PPh final ya. Di bagian lampiran 3, bagian A PPh final, ibu laporkan di nomor 9. Di lampiran 3, bagian A nomor 9, yaitu sewa atas tanah dan bangunan. Nilai sewanya, kemudian PPh totalnya adalah 10%. Laporkanlah di bagian sewa. Gitu, Bu. Ya. Nah, yang dibayar berapa? Yaitu seluruh yang dia bayarkan untuk 4 tahun itu. Dia bayarkan 4 tahun, maka seluruhnya langsung dipotong 10%. Gitu, Bu. Yang bayar adalah si Alfamart, si PT atau CV-nya Alfamart, dia yang bayarkan. Ibu terima bukti potong. Gitu, Bu Novi. Semoga terbantu, Bu Novi. Lanjut, Ibu Liana TJ. Kawan tanya lagi. Kalau WP badan sudah ikut PPS yang investasi ya tahun lalu. Hah? Tahun lalu? WP badan tidak bisa ikut PPS, Bu, setahu saya ya. Apakah setiap tahun selama 3 tahun harus buat laporan penempatan harta seperti TA 2015? Jawabannya perlu, Bu ya. Untuk WP yang ikut investasi perlu lapor selama 5 tahun ya, bukan 3 tahun ya. 5 tahun berturut-turut selama 5 tahun ke depan. Lapor e-reporting investasi untuk PPS investasi. Gitu, Bu Liana. Semoga nggak salah, Bu ya. Tapi setahu saya WP Badan tidak bisa ikut PPS kemarin. WP Badan hanya bisa ikut PPS yang K1. Itu pun kalau mau ya. Gitu, Bu Liana. Nah, semoga terbantu, Bu Liana. Bapak Chandra Cuk, kawan mau tanya. Kalau orang tua kami mau mewariskan atau menghibahkan ruko kepada anak, apakah harus melalui notaris? Tidak wajib, Pak ya. Apakah itu dikenakan pajak oleh negara? Tidak, Pak ya. Tidak. Jadi, menghibahkan atau mewariskan kepada anak kandung, sepanjang harta ini sudah dilapor di SPT orang tua, maka tidak usah kena pajak. Ya. Tidak wajib notaris juga. Mau dinotariskan boleh, tidak pakai notaris juga boleh. Oke? Apakah kena pajak? Jawabannya tidak ada pajaknya, tidak kena pajak. Tetapi ketika balik nama, ada yang namanya BPHTB ya, BPHTB atau biaya balik nama. Itu tetap mesti bayar 5%. Gitu, Pak Chandra. Kalau PPHTB tidak usah bayar, karena ini hibah atau warisan. Gitu, Pak. Semoga teman-teman Pak Chandra. Lanjut, Pak Ningkawa. PTA di tahun 2022, di bulan November, melewati 4,8 M. Ini adalah tahun kedua PT ini berdiri. Oke. Apakah di tahun ini tetap masih menggunakan 0,5% sampai Desember? Jawabannya iya, Pak. Jawabannya iya ya, Pak Ning ya, atau Bu Ning. PPH 0,5% tidak bisa berubah di tengah jalan. Dia harus konsisten sampai Desember tetap 0,5%. Oke, walaupun dia sudah melewati omset 4,8 M. Lanjut. Apakah laporan SPT tahunannya sudah harus membuat PPH pasal 29? Jawabannya belum perlu ya. Dan dibayarkan PPH 29-nya tidak perlu. Tidak perlu ya. Jadi di tahun ini, ketika pertama kali melewati 4,8 M, dia tetap pakai 0,5% sampai Desember. Gitu. Ataukah masih menggunakan laporan SPT 0,5% sampai Desember yang sudah dibayarkan? Betul, Bu. Tetap menggunakan 0,5% sampai Desember. Gitu, Bu. Bu Ningkawa. Semoga terbantu, Bu Ningkawa. Oke, lanjut. Bapak Doni Chan. Malam kawan. Malam Pak Doni. Jika sudah terlanjur bayar full 12 bulan pajak UMKM 500 juta itu, gimana solusi buat SPT-nya? Solusinya gampang, Pak. Di bulan Januari, omset Bapak tambahkan 500 juta. Selesai, Pak, beres. Jadi, masa Januari Bapak yang harusnya mungkin 100 juta gitu ya, Bapak laporkan nanti 600 juta. Itu yang Bapak laporkan. Sudah, sesimpel itu, Pak Doni. Nah, semoga terbantu, Pak Doni. Bapak, Ibu Ugli MM. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Terima kasih Bu, sama-sama. Ibu Imas doang, kok apakah bisa cek SPT tahun sebelumnya untuk MPPOP? Kalau tahun 2021 kemarin beliaunya lapor langsung ke KPP, bukan lewat e-form. Nah, coba Ibu tes saja langsung. Ibu langsung tes saja di DJP online, Ibu tarik langsung SPT 21-nya. Jadi di DJP online, Ibu melakukan yang namanya pembetulan SPT 21 dong. Ibu klik pembetulan, klik lapor SPT 2021, nanti akan muncul e-formnya kan. Nah, e-form ini tidak perlu Ibu laporkan, cuma Ibu ambil e-form doang. Nah, Ibu ngambil e-form doang, nanti di situ akan terlihat apakah ada di situ hartanya. Kalau ada, berarti sudah update. Kalau tidak ada, berarti Ibu perlu minta ke KPP. Gitu, Bu. Jadi coba dites saja, Bu.
Tapi bukan tidak dilaporkan ya, tidak betul-betul dilaporkan, hanya tarik e-formnya saja. Hanya tarik e-form tahun 2021-nya. Gitu Bu Imas. Nah, semoga teman-teman Bu Imas. Lanjut. Ibu Susanti Vini. PT perorangan berlaku PTKP 500 juta kah? Jawabannya tidak Bu Susanti, mohon maaf ya. Untuk PT maupun CV tidak berlaku yang PTKP 500 juta. Yang PTKP 500 juta hanya berlaku untuk orang pribadi yang UMKM. Gitu Bu ya. Mohon maaf buat orang pribadi saja yang bebas pajak 500 juta. Untuk PT ataupun CV tidak berlaku. Tetap bayar 0,5% dari awal. Gitu Bu Susanti, semoga teman-teman Bu Susanti ini. Ibu Christine 5659. Malam kawan, malam Bu Christine. Saya tanya lagi. Kalau perusahaan saya terima bupot final 4%, seharusnya kan 2,65%. Tapi si penerbit bupotnya tidak mau merubah. Apa boleh tetap saya masukkan bupot tersebut di SPT tahunan perusahaan? Boleh Bu, nggak ada masalah. Kan dia kelebihan potong. Kan Ibu tidak mempermasalahkan kan? Ya sudah, nggak ada masalah Bu. Cuma dia kelebihan potong kan, salahnya dia gitu. Ya kita apa berbuat, sudah tadi dipotong. Lagi pula kan ini final ya. Kalau sudah final berarti sudah beres, sudah selesai. Semua akan dikoreksi fiskal, jadi nggak ada masalah Bu Christine. Nah, semoga teman-teman Bu Christine. Ibu Marlina 168. Kok maaf tanya lagi. Kalau hasil akhirnya merugi, apakah aman kalau biaya sewa saya bebankan 50% saja supaya tidak rugi secara pajak? Dengan persetujuan pemilik mau mensubsidi 50% karena pemilik masih salah satu pemegang saham. Oh, boleh saja Bu. Kalau pemiliknya bilang, oh sewanya tahun ini nggak usah 100 deh, cukup 50 aja deh. Ya silakan, nggak ada masalah Bu. Boleh, ya silakan diatur aja. Yang penting sudah disepakati. Kalau sewanya mau dibikin 50, ya udah uang yang ditransfer pun betul-betul 50 ya. 50 kurangin 10%. Gitu. Boleh aja diatur gitu Bu. Nggak ada masalah. Nanti tahun depan ketika sudah bisnisnya bagus, ya silakan naikkan harga sewanya. Gitu Bu Marlina. Semoga teman-teman Bu Marlina. Ibu Ernawati 44S5T. Malam Pak, malam Bu Erna. Bunga deposito yang dilaporkan di SPTOP seharusnya nilainya sama dengan bunga yang ada di bukti potong PPh yang diterbitkan oleh banknya. Betul Bu, setuju? Bupot yang diberikan bank setiap bulan Pak. Betul Bu, betul ya. Jadi bunga deposito yang dilaporkan adalah sama dengan yang di Bupot. Harusnya begitu Bu Erna. Nah, semoga teman-teman Bu Erna. Ibu W. Bare Mitchell. Tanya lagi Pak, kalau NPWP diganti nomor NIK, apakah anak yang berumur 17 tahun yang baru punya KTP juga harus lapor SPT? Jawabannya tidak perlu Bu, tidak perlu ya. Jadi buat teman-teman, orang yang sudah punya NIK tidak otomatis punya NPWP. Tidak, ya tidak. Tetapi orang yang punya NPWP, nanti nomor NPWP-nya berubah ngikutin nomor NIK. Itu yang betul. Gitu ya. Jadi orang yang tidak punya NPWP, walaupun dia punya KTP, tetaplah tidak punya NPWP. Nggak ada masalah. Nah, jadi nomor NIK itu tidak otomatis jadi KTP ya. Nomor NIK itu akan jadi KTP kalau dia memvalidasi atau dia merubah atau dia mengupgrade nomor NIK-nya ini ditambah dengan nomor NPWP, menjadi nomor NPWP. Gitu Bu. Nggak usah khawatir, buat anak-anak yang masih di bawah umur atau baru punya KTP, tidak akan otomatis punya NPWP. Tidak. Dia perlu daftar NPWP seperti biasa. Gitu. Barulah bisa punya NPWP. Gitu Bu W. Bare. Sama teman-teman Bu W. Bare. Bapak Surotorus. Izin tanya Pak, WPOP ikut PPS K1. Perolehan harta 100 juta berupa DP 60 juta. Ini nilai yang ditebus. Oke. Tahun 2020 baru pelunasan 40 juta. Apakah atas pelunasannya masih kena pajak Pak? Mungkin Bapak masih kurang pas ya pertanyaannya ya. Jawabannya nggak kena pajak sebenarnya, seharusnya. Yang kena pajak itu adalah penghasilan Pak, bukan pembayaran hutang ini. Gitu. Jadi yang kena pajak adalah penghasilan, bukan pembayaran hutang ini. Nah, orang ini bayar hutangnya menggunakan penghasilan dia dong. Apakah dia dagang, atau gaji, atau pekerja bebas. Nah, di dagang itulah dia bayar pajak. Bukan di sini bayar pajaknya. Gitu Pak ya, supaya nggak salah ya. Jadi bayar pajak itu di penghasilannya. Ketika dia punya penghasilan dari dagang atau pekerja bebas atau gaji, disitulah dia bayar pajak. Bukan di sini. Di sini itu hanya terjadi di PPS. Hanya di PPS saja harta kena pajak. Gitu. Sedangkan harta pajak itu dibayar untuk penghasilan. Gitu Pak Suroto. Supaya nggak bingung ya. Kalau masih bingung, boleh join ke PSTP Pak. Boleh join ke siapatakupajak.com. Nanti digabung di sana, kita bisa tanya jawab di sana. Gitu Pak Suroto. Semoga teman-teman Pak Suroto. Lanjut.
Ibu atau Bapak Icam BRS. Malam kok, malam Pak Icam. Mau tanya, untuk mendapatkan bebas PPh atas dividen, apakah kita dapat menginvestasikan dengan membeli properti, misalnya rumah? Jawaban saya bisa, Bu. Setahu saya bisa ya. Jadi, barang dividen boleh diinvestasikan dalam bentuk instrumen keuangan ataupun non-keuangan. Yang non-keuangan termasuk itu properti, iya. Itu, Pak. Properti, rumah, apartemen, maupun tanah itu termasuk dalam kategori investasi. Nah, ingat Pak ya, yang namanya dividen investasi harus dilaporkan 3 tahun berturut-turut ya. 1, 2, 3, supaya bisa tetap bebas bebas PPh-nya. Gitu Pak Icam. Semoga teman-teman Pak Icam. Ibu Fitri Faria. Malam Pak Wan, malam Bu Fitri. Pada waktu TA ada kesalahan lapor di uang tunai. Padahal di saldo tunai tidak ada untuk koreksi gimana ya? Boleh saya ulang ya. Pada waktu TA ada kesalahan lapor di uang tunai. Padahal di saldo tunai tidak ada. Untuk koreksi gimana ya Pak? Oh gampang Pak Bu Fitri. Buang aja uang tunainya. Gitu Bu. Jadi untuk SPT 2022 yang terbaru ini, Ibu tinggal buang uang tunainya. Sudah selesai. Gitu Bu. Jadi harta yang dulunya ada, sekarang jadi tidak ada, ya tinggal dilapor nggak ada. Selesai. Gitu Bu. Nggak ada masalah Bu Fitri. Kalau harta hilang, turun tuh nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau harta naik. Kalau harta naik, harus dicocokkan dengan penghasilannya. Gitu. Tapi kalau hartanya berkurang, mungkin untuk biaya hidup, ya nggak ada masalah. Gitu Bu Fitri. Semoga teman-teman Bu Fitri. Ibu Melani S90. Pak Awan, ya Bu Melani, kalau WPOP komisioner, bayar PPh 25 itu, apakah bisa ikut PP 55 tahun 2022? Maksud Ibu menggunakan UMKM 0,5% ya? Nah, mohon maaf tidak bisa Bu ya, untuk komisioner atau pekerja bebas yang sudah bayar PP 25 itu tidak bisa menggunakan PP 55 yang 0,5%. Tidak bisa. Karena kan dia pekerja bebas atau komisioner ya. Dia punya tarif sendiri menggunakan tarif PPh umum pasal 17. Tidak menggunakan yang 0,5%. Gitu Bu Melani. Semoga teman-teman Bu Melani. Bapak Mei 21. Maaf kok, maksudnya hutang bank 500 juta, tapi yang terpakai 400 juta. Di kolom hutangnya apa tetap ditulis 500 atau 400 kok? Oke. Maksud Bapak adalah plafonnya 500 juta Pak ya. Jadi plafon banknya 500 juta, tetapi yang terpakai 400 juta. Mudah-mudahan saya nggak salah Pak ya. Plafon hutangnya 500 juta, yang terpakai 400 juta. Maka di hutangnya Bapak lapor 400. Betul Pak? Itu ya Pak ya. Jadi hutangnya adalah yang betul-betul terpakai. Itulah yang dilaporkan di bagian hutang 400 gitu. Di bagian harta Bapak mesti laporkan hutang ini jadi apa nih? Hutang ini apakah jadi barang atau jadi rekening atau deposito? Nah, itulah yang dilaporkan di bagian harta. Gitu Pak. Nah, semoga nggak salah ya. Semoga teman-teman Pak Mei. Bapak Mei, terima kasih kok. Sama-sama Pak Mei. Bapak Luisi Chris. Malam kawan, malam Pak Luisi Chris. Mau nanya caranya bikin PT perorangan bagaimana? Nah, bikin PT perorangan, Bapak tinggal masuk ke Google atau ke YouTube, Bapak ketikkan tutorial PT perorangan. Ada banyak sekali Pak tutorial PT perorangan di YouTube. Tinggal Bapak cek ke sana, pilih salah satunya, Bapak ikuti step by step-nya. Di YouTube Pak ada banyak sekali tutorial PT perorangan. Gitu Pak ya. Semoga bantu Pak Lukris. Bapak Mazaya. Malam Pak Maja. Mau tanya, kalau tahun 2022 tidak ada transaksi penjualan, tapi masih ada persediaan yang tersisa sebelumnya. Persediaan itu tetap dimasukkan di akun persediaan atau masuk ke akun aktiva lain-lain. Tetap di persediaan Pak ya, mohon maaf, ini kan pembukuan ya. Kalau dia persediaan tidak terjual, maka tetap ada di persediaan. Begitu Pak yang betul ya, bukan ke aktiva lain-lain, tetap ke persediaan. Gitu Pak Maja, semoga terbantu Pak Maja. Ibu Nopi 2022. Pak Awan, sekalian mau tanya lagi. Jika saya melakukan deposito jangka pendek, contohnya cuma 3 bulan, tetapi uangnya masuk ke rekening untuk dipakai per putaran. Bagaimana cara saya melaporkannya? Nggak ada masalah Bu Nopi. Ibu laporkan di SPT sesuai dengan kondisi 31 Desember 2022. Pada saat 31 Desember, deposito ini bentuknya apa, nilainya berapa? Gitu. Kalau dia sudah bentuknya itu menjadi rekening, ya lapor sebagai rekening. Kalau bentuknya masih sebagian deposito, sebagian rekening, ya laporkan sebagian deposito, sebagian rekening. Laporkanlah kondisi 31 Desember 2022. Di malam itu, barang ini bentuknya apa, nilainya berapa.
Gitu Bu Nopi, biar nggak salah ya. Semoga dibantu Bu Nopi. Bapak Septino 986. Objek PPh 23, misalnya jasa perbaikan, kena PPh 21 apa tetap 24 ya kok? 24? Oke, sepemahaman saya begini Pak Septino, biar nggak salah ya. Kalau Bapak bayar kepada orang pribadi, maka ini PPh 21. Kalau Bapak bayar kepada CV atau PT, yaitu badan, maka potong PPh 23. Gitu Pak. Jadi gampang. Kita lihat si subjek penerimanya. Gitu. Kalau kita bayar kepada orang pribadi, potong PPh 21. Kalau kita bayar kepada badan, potong PPh 23. Gitu Pak. Sesimpel itu Pak Septino. Semoga teman-teman Pak Sep. Ibu Nopi, terima kasih. Sama-sama Bu. Bapak Septino, tetap 23. Oh iya Pak. Jadi Bapak potong kepada orang pribadi maka PPh 21, kalau potong kepada badan maka PPh 23. Itu paling gampang Pak ya. Tetapi ada beberapa kasus yang memang tetap masih potong PPh 23. Contohnya sewa. Kalau Bapak bayarnya sewa, maka lebih cocok sewa mobil nih ya. Lebih cocok PPh 23. Lebih cocok sih. Tetapi kalau Bapak nggak mau bingung, tetap dipotong PPh 21 juga boleh sih Pak sebenarnya. Karena kita lihat subjek, bukan lihat objek. Tapi kalau ada orang mau lihat objek, ya boleh juga. Nggak masalah sih Pak. Gitu Pak, sama teman tuh Pak Septino. Bapak Eternal Project 2020. Malam Pak Eternal Project. Kalau istri agen properti, sudah dipotong di kantor 2,5% ya, berarti kan PPh 21. Apakah nanti kalau dilapor di SPT harus bayar pajak lagi? Jawabannya kemungkinan iya Pak. Jadi solusinya, Bapak mesti gabungkan dulu penghasilan istri dan suami, digabungkan, kemudian pakai norma ya. Ini kan dia agen properti nih, bikin norma. Norma 50%. Jadi Bapak nanti laporkan tuh di lampiran 1. Di lampiran 1 halaman 2, Bapak laporkan di bagian pekerjaan bebas, di bagian B nomor 4 pekerja bebas, Bapak laporkan nilai brutonya, kemudian laporkan normanya 50%, kan sehingga kan muncul tuh PPh-nya, muncul netonya. Neto ini akan lari ke induk. Nah, neto akan lari ke induk, nah terhitung tuh. Di induk dikurangin dengan PTKP-nya berapa, dikurangin dengan PTKP, punya anak atau berapa gitu, ditambah penghasilannya suami, nanti dikurangin dengan pajak yang dibayar, yang sudah dipotong oleh si agen properti. Nah, nanti akan ada kurang bayar kalau memang ada. Gitu sih Pak. Coba dites saja Pak di e-formnya. Kalau memang ada kurang bayar, tetap mesti dibayar. Kalau nggak ada kurang bayar, ya sudah, selesai. Gitu Pak Eternal. Coba dites di e-formnya Pak. Kemungkinan sih ada ya kalau memang suami istri sama-sama bekerja. Gitu Pak Eternal. Semoga teman itu Pak Eternal. Bapak Septino 986. Maksudnya kalau yang kasih jasa orang pribadi. Oh, kalau saya sih potong PPh 21 Pak. Kalau saya sih biar gampang ya, potong PPh 21 kalau orang pribadi. Kalau Bapak tetap mau lihat objek, mau potong PPh 23, ya boleh-boleh aja. Nggak ada masalah sebenarnya. Mau lihat objek boleh, mau lihat subjek boleh. Kalau saya cenderung lihat subjek biar nggak repot. Gitu Pak Septino. Saya mau teman-teman Pak Septino. Ibu Christian 5659. Maaf, tadi ada yang kurang. PPS berupa tunai dan warisan rumah tadi. Harus isi di kolom mana saja di lampiran 770S, hanya di kolom harta saja atau ada kolom lain yang harus diisi. Terima kasih kok. Oke, kalau dia PPS Bu, maka laporkanlah di kolom harta saja. Karena kan dia PPS ya. Kalau dia sudah PPS, sudah nggak peduli ini warisan atau bukan warisan, sudah nggak peduli. Pokoknya sudah dibayar PPS-nya selesai. Gitu Pak, Bu Christine ya. Langsung dilaporkan di SPT saja sebagai harta saja, Bu Christine. Nah, semua teman-teman Bu Christine. Bapak Alki 22. Apakah jika SPLN akan otomatis NE? Tidak otomatis Pak ya, tidak otomatis. NE tetap perlu diajukan. Oke, jadi dia bisa mengajukan NE atau dia bisa mengajukan SPLN. Dia boleh nih, sekarang ada surat SPLN, Bapak mesti mengajukan via kedutaan besar di sana. Ada di PMK 18 kalau nggak salah ya, PMK 18 tahun 2020 atau 2021 ya, mengenai Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mesti mengajukan SPLN itu. Gitu. Semoga teman-teman Pak Alki. Bapak SBRII. Malam Pak SBR. Jika CV sudah habis suket PP23-nya di tahun 2021, apakah PKP wajib memotong PPh 23 atas jasa CV tersebut? Jawabannya iya Pak, mesti potong PPh 23 ya. Usaha CV-nya catering. Jawabannya iya Pak. Begitu dia sudah selesai suketnya, maka Bapak sebagai penerima jasa, Bapak mesti potong PPh 23. Begitu Pak. Mulai tahun 2022 atau 2022. Gitu Pak SBR. Semoga teman-teman Pak SBR.
Ibu Melani S90. Harga beli pembeli pertama bila dengan harga 1,5 M dan menjual dengan harga 1,9 M ke pihak kedua. Namun, penjual membayar pajak jual belinya saat transaksi dengan pihak pembeli pajaknya dibayar dengan harga 1,6 M. Nah, ini si developernya salah nih, Bu. Developernya salah. Coba ngomong ke developernya, tolong diatur jadi 1,9 dong, karena itu yang betul ya. Itu yang betul. Angka yang benar adalah 1,9 M. Itu yang benar. Gitu. Berarti PPHTB-nya salah. Ngomong ke developernya, yang harusnya adalah 1,9. Gitu, Pak. Biar nggak salah ya. Gitu. Tapi kalau ini mungkin ada yang diatur oleh si developer, ya silakan dikomunikasikan dengan developernya. Gitu, Bu Melani. Semoga bantu, Bu Melani. Ibu Diana 127. Saya baca kalau penjual online perlu menyetor PPh 21 atas jasa, tetapi hanya toko ofisial berbentuk PT. Bagi WPOP, biasa apakah perlu setor PPh 21 atas jasa dan hitung omsetnya apakah dengan potongan? Setahu saya tidak perlu, Bu. Untuk orang pribadi ya, tidak perlu setor PPh 21 atas jasa. Karena kan dia pedagang, dia bukan kerja ya. Dia bukan kerja, dia ini pedagang. Sehingga yang betul adalah dia pakai yang omset. Dia laporkan omset dengan potongan 500 juta. Itu betul, Bu. Jadi orang pribadi, UMKM pedagang online, bayarnya adalah 0,5% kalikan omset setelah dikurangi yang 500 juta. Gitu, Bu Diana. Semoga teman-teman, Bu Diana. Lanjut, Ibu Lina Chat. Bagaimana cara mendapatkan SKB PPh 22 untuk PT yang baru berjalan 2 tahun? Terima kasih, Setahu saya mesti mengajukan surat, Pak ya. Mesti mengajukan surat kepada KPP, surat permohonan SKB PPh 22. Gitu sih. Mesti diajukan kalau nggak salah. Coba cek ke PP 55. Mungkin di situ ada peraturannya. Di PP 55 coba cek, Pak. Nah, semoga teman-teman Bu Lina ya. Bapak Regios Home. Syarat SKB impor apa saja, Pak? Mesti cek ke PMK-nya, Pak ya. Saya takutnya salah ngomongnya, nggak begitu yakin juga. Coba cek ke PMK-nya. Coba cek ke PP 55 deh, Pak. Coba cek ke PP 55 untuk SKB impor, SKB PPh 22, apa aja syaratnya. Setahu saya mungkin syaratnya adalah omset di bawah 4,8 M, dan mesti bisa membuktikan, ada suketnya dan sebagainya. Gitu sih. Suket PP 23 maksudnya. Gitu, Pak Regios Home. Semua teman-teman tuh Pak Regios Home. Ibu Diana, terima kasih banyak Pak Wan. Semoga tambah berkah. Terima kasih Ibu Diana. Sama-sama. Sukses selalu. Ibu Andi sini, Pak Awan. Ya Bu Andi. Apakah PTKP omset 500 juta bebas pajak berlaku untuk tahun pajak 2022 saja atau tiap tahun berikutnya juga? Thanks Pak Awan. Jawabannya adalah terus-menerus, Bu. Jadi 2022 berlaku, 23 berlaku, 24 berlaku, dan seterusnya sampai orang ini tidak bisa lagi pakai UMKM. Gitu. Kalau orang ini sudah tidak bisa pakai UMKM, maka selanjutnya dia menggunakan norma gitu. Ketika dia menggunakan norma, apakah dia dapat lagi diskon 500 juta? Jawabannya tidak lagi. Gitu Bu Andi sini. Nah, tetap berlaku Bu. Semoga terbantu Bu Andi sini. Bapak April D. Numpang tanya Pak, kalau WP pekerja bebas dan karyawan swasta, lapor pajaknya gimana? Lapor pajaknya adalah masukin sebagai kalau pekerja bebas ya. Kalau pekerja bebas ke lampiran 1 halaman 2 ya. Jadi kalau pekerja bebas, laporkan di lampiran 1 halaman 2 di bagian B, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya yang usaha dan pekerja bebas ya. Maka masukin ke nomor 4 pekerja bebas di situ. Masukin bruto di situ, masukin nilai normanya. Normanya 50% biasanya. Nah, masukin maka di situ netonya otomatis akan muncul 50%-nya. Kalau memang otomatis ya. Kalau nggak otomatis, Bapak perlu isi manual. Gitu. Untuk bagian karyawan, nanti dia perlu isi di bagian C. Oke. Lampiran 1 halaman 2, lampiran 1 halaman 2 bagian C, dia isi di situ yang namanya pekerja dari karyawan, dari kantor. Nah, masukin bukti potong di situ. Gitu, Pak. Nanti bukti potongnya mesti diisi lagi di lampiran 2. Di lampiran 2 dia isi bukti potong. Nah, setelah dia isi di situ, maka otomatis akan terakumulasi ke induk. Dan ini akan mungkin memunculkan kurang bayar. Gitu, Pak. Dan ingat ya, untuk menggunakan norma pekerja bebas harus mengajukan di awal tahun ya. Untuk mengajukan norma harus di awal tahun sebelum 31 Maret. Gitu, Pak Aldi. Semoga terbantu Pak Aldi. Bapak Ferdi Ceplok. Ya, Pak. Ibu Shirley Ganda. Malam Bu Shirley.
Form SPT UMKM yang terbaru apa sudah ready? Jawabannya belum ready, Bu. Jawabannya belum ready ya. Jadi langsung lapor aja sih. Kalau saya sih sudah nggak sabar, sudah nggak bisa lagi nunggu. Jadi langsung saja dilapor di lampiran 3 bagian A yang PPH final nomor 16 ya. Lampiran 3 bagian A nomor 16, penghasilan lain yang dikenai PPH final, laporkan nilai bruto totalnya, kemudian nilai pajak yang dibayar, kemudian yang PP 46 jangan dicentang. Gitu. PP 46 jangan dicentang, tetapi daftar omsetnya perlu dibikin di Excel, di print ke PDF, dan nanti disubmit ketika kita lapor. Sesimpel itu sih, Bu Shirley. Kalau Ibu masih mau nunggu, silakan nunggu. Kalau saya sih udah nggak bisa nih, tanggal 13 Februari sudah terlalu mepet. Itu Bu Shirley. Semua teman-teman Bu Shirley. Bapak F. Chan 21. Harta hasil PPS langsung masukin saja di daftar harta SPT 2022 ya Pak. Betul Pak F. Chan, semua harta PPS langsung dilapor di SPT 2022 sebagai harta baru perolehan tahun 2022. Sesimpel itu Pak F. Chan ya. Jadi langsung di SPT 22 sebagai harta perolehan 2022. Gitu Pak F. Chan. Semua teman tuh Pak F. Chan. Ibu Licing 25. Kok, tanya lagi. Kalau kita sudah membayar pajak UMKM 2022 full tanpa dipotong 500 juta, gimana cara pelaporan SPT tahunan tanpa melakukan PBK? Terima kasih kok. Gampang Bu Licing. Di Januari omsetnya berapa? Nah, contoh Januari itu omsetnya mungkin 100 juta gitu ya. Maka langsung Januari ditambahkan 500. Oke? Januari yang sudah Ibu bayar omsetnya ditambahkan 500 juta omsetnya. Gitu. Gampang. Jadi beres. Di Januari pun langsung memang sudah seharusnya bayar 0,5%. Gitu Bu Licing. Semua teman-teman Bu Licing. Kalau masih ragu-ragu, masih bingung, join ke PSTP Bu. Nanti di sana lebih jelas. Semua teman-teman Bu Licing. Bapak Semito. Kok Awan? Ya Pak Semito. Kalau yayasan bangun sekolah, bayar honor ke tukang, terpotong Pak Semito. Potong PP 21 juga nggak? Jawabannya iya Pak. Mau dia yayasan, bukan yayasan, PT, CV, pokoknya dia badan usaha, ketika dia bayar ke orang pribadi, dia tetap harus potong PPh 21. Gitu Pak Sumito. Tetap mesti potong PPh 21 ya, kalau dia bayar ke orang pribadi. Walaupun dia yayasan. Gitu Pak Sumito. Semoga bantu Pak Sumito. Ibu Suryatik 1015. Malam Kok Awan. Malam Bu Suryatik. Kok saya mau tanya, kalau ada biaya yang dikeluarkan untuk renovasi gudang, karena ada kerusakan bangunan untuk pembelian bahan materialnya, masuk ke akun apa ya? Biaya lain-lain atau biaya apa? Kalau saya sih masukin biaya renovasi, Bu. Biaya renovasi masukin ke situ aja. Nah, ingat ya Bu, kalau biaya renovasinya itu bentuknya barang, nggak usah potong pajak, tetapi kalau jasa, mesti potong PPh ya. Kalau jasa, mesti potong PPh. Gitu Bu Suryati. Nah, semoga terbantu Bu Suryati. Bapak Salman Talib. Kawan, ya Pak Salman. Misalkan cetak suket, apa nanti ditanyai lagi sama kantor pajak? Untuk keperluan apa cetak suket? Sejauh ini nggak pernah ada masalah Pak ya, nggak pernah ditanyain gitu. Tetapi kalaupun ditanyain, kita harus siap jawabnya. Nggak ada masalah. Ya Pak, saya mau dapat suket karena saya mau tahu saya ini betul-betul qualified 0,5% atau tidak. Gitu. Kalau saya dapat suket kan saya pasti qualified 0,5%. Gitu sih. Sejauh ini nggak ada masalah Pak. AR itu banyak kerjaan ya. AR itu nggak akan nanyain hal-hal seperti ini. Gitu Pak Salman. Semoga terbantu Pak Salman. Ibu Rin. Malam Pak, malam Bu Rin. Saya mau bertanya, kalau bangunan masih dalam penyelesaian dan masih bayar KMS, apakah sudah bisa ditetapkan sebagai aset? Saya rasa sih tunggu beres dulu deh Bu. Kalau saya sih ya, nunggu beres dahulu, sudah closing, sudah dibayar semua, KMS sudah dibayar, barulah diakui sebagai aset. Kalau saya sih gitu, biar kita nggak bingung. Jadi dapatkan dulu nilai totalnya, berapa nilai pembangunannya, barulah kita akui sebagai KMS. Gitu sih Bu Rin. Semoga terbantu Bu Rin. Bapak Zaki TH. Kok, kalau ada PPN masukan numpuk di aset dan sudah tidak bisa dikreditkan, apa bisa dibiayakan? Dan biayanya apa diakui sebagai biaya? Oke, jadi ini kan aset Bu ya Pak ya. Kalau ini aset, maka PPN-nya pun langsung Bapak masukkan ke harga aset. Gitu Pak. Jadi mungkin harga monitor, komputer gitu ya. Komputer harganya 10 juta, ada PPN 1 juta. Maka harga komputernya Bapak akui 11 juta. Gitu Pak. Jadi nggak bisa dibiayakan. PPN ini bukan biaya. PPN masukan itu bukan biaya. PPN masukan ini adalah aset. Masukin sebagai asetnya. Langsung digabung ke harga aset. Kalau Bapak tidak mau kreditkan PPN masukannya.
atau sudah terlalu lama, sudah nggak bisa dikreditkan, maka gabungan sebagai harga aset. Nanti dibiayakannya dalam bentuk penyusutan seperti biasa. Gitu Pak Zaki. Semoga teman-teman Pak Zaki. Ibu Suryatik 1015. Mau tanya lagi, biaya kerja bangunan atau biaya tukang masuk ke akun gaji karyawan nggak kok? Walaupun kerjanya cuma beberapa bulan. Kalau saya masukin Bu, jadi kalau saya masukin ya, supaya Ibu nggak bingung, nanti ada yang namanya beban gaji karyawan tetap, ada beban gaji karyawan tidak tetap, ada beban gaji yang bukan pegawai. Biar gitu Bu, lebih gampang. Jadi Bu pisahkan mana pegawai tetap, pegawai tidak tetap, mana pegawai yang bukan pegawai. Gitu Pak Bu Suryatik. Semoga teman-teman Bu Suryatik. Bapak Gading Kencana Selaras. Malam Pak, ya malam Pak Gading. Maaf diulang dong yang mengenai PP 46, semoga sehat selalu. Apa Bu Pak ya tadi? Mengenai apa ya? Mengenai jangan dicentang Pak ya kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nggak sabar mau lapor SPT, maka cara lapornya adalah di lampiran 3 bagian A nomor 16, masukin ke situ penghasilan lain yang dikenai PPh final, masukin nilai omset totalnya, dan masukin nilai PPh yang dibayar, yang dibayar saja ya. Dan jangan dicentang PP 46, PP 23. Jadi PP 46 atau PP 23 jangan dicentang. Nah, nanti daftar omsetnya Bapak tetap bikin, di print ke PDF, dan disubmit ketika Bapak lapor SPT tahunan. Gitu Pak Gading. Mungkin itu Bapak maksud ya, mudah-mudahan itu yang dimaksud ya. Gitu. Semoga bantu Pak Gading. Oh, ada lagi di bawah, mohon maaf. Misal, dari Januari sampai Maret omsetnya kurang dari 500 juta. April baru 500 juta. Pelaporannya bagaimana? Nah, jadi Bapak langsung saja ke lampiran 3 bagian A nomor 16. Oke? Langsung di situ bagian total brutonya langsung masukin di situ. Total omsetnya masukin di situ. Kemudian nilai pajaknya adalah pajak yang betul-betul dibayar. Masukin di situ juga. Oke? Bagian PP 46-nya jangan dicentang. Jadi bagian PP 46 atau PP 23 jangan dicentang. Kemudian Bapak bikin di Excel. Bapak bikin di Excel Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa. Nah, di Maret baru Bapak bayar kan pajaknya kan? Oh, April ya. April baru mulai pajaknya dibayar. Dibikin di Excel, Bapak print sebagai PDF, kemudian Bapak upload ketika Bapak mau lapor SPT tahunan. Gitu Pak Gading. Semoga teman-teman Pak Gading. Ibu Susan 9053. Tanya lagi Pak. Ya Bu, kalau Indon sudah terlanjur dilaporkan harga 100%, apakah sebaiknya dikoreksi atau dibiarkan saja? Terima kasih Pak. Kalau saya sih biarin aja sih Bu. Pada dasarnya Indon kan sudah PPh final 10% ya kalau nggak salah. Atau bahkan berapa persen gitu ya. Pokoknya yang sifatnya PPh final, Ibu sudah betul nih laporan 100%. Jadi udah nggak usah pusing, nggak usah diubah lagi. Kalau saya sih gitu ya. Karena sudah PPh final, nggak pusing ini. Gitu Bu Susan. Semoga teman-teman Bu Susan. Lanjut. Bapak Irawan Aldian. Pak Awan, izin bertanya. Kalau asosiasi apakah mendapatkan PTKP 500 juta? Terima kasih. Asosiasi setahu saya tidak Pak. Pokoknya kalau dia bukan orang pribadi tidak bisa. Gitu. Hanya untuk orang pribadi saja yang bisa memanfaatkan PTKP yang 500 juta. Kalau di asosiasi, CV, PT, perkumpulan, partai itu semua nggak bisa pakai. Setahu saya sih gitu Pak ya. Jadi yang betul hanya orang pribadi yang boleh menggunakan 500 juta. Semoga teman-teman Pak Irawan. Lanjut Ibu Suryatik 1015. Malam Bu Suryatik. Kalau di dalam rekening koran PT ada pengeluaran giro atau cek yang masuk ke rekening pribadi, apakah kasus seperti ini diperbolehkan dalam perpajakan? Akan ada masalah nggak ke depannya? Ini akan jadi masalah Bu. Jadi sebaiknya kalau ada masuk ke rekening pribadi, sorry. Berarti ada uang keluar gitu Pak ya, Ibu ya. Ada uang keluar ke rekening pribadi. Pertanyaannya nanti Ibu menjurnal sebagai apa nih? Kalau ini dijurnal sebagai beban gaji, dipotong PP 21, berarti kan sudah clear, aman. Kalau Ibu jurnal sebagai dividen, juga clear. Jadi, kalau ada uang keluar ke orang pribadi dijurnal sebagai gaji, boleh. Sebagai dividen, boleh. Yang tidak boleh nanti sebagai, apa ini ya? Sebagai hutang piutang, nanti agak jelek ya. Jadi, coba Ibu cek ke akuntingnya, dia dilapor sebagai apa. Kalau dia sudah dipotong PPh 21, ya nggak ada masalah. Atau dividen juga nggak ada masalah. Gitu Bu Suryati. Semoga bantu Bu Suryati. Lanjut. Bapak Tanu Jaya Hirwan. Oke. Malam Pak. Malam Pak Tanu. Apa SPT tahunan pribadi dan badan tahun ini bisa pakai ISPT? Sudah nggak bisa Pak ya, mohon maaf. Semua ISPT tahunan sudah tidak bisa dipakai. Sekarang wajib e-form. Atau bikin manual kirim pos. Gitu Pak Tanu ya.
Sekarang sudah wajib menggunakan e-form. Sudah tidak bisa pakai ISPT. Gitu Pak Tanu, semoga terbantu Pak Tanu. Ibu Natali Sab. Malam kok, malam Bu Natali. Kalau CV ambil prefer, apakah kena pajak? CV ambil prefer, apakah kena pajak? Jawabannya tidak, Bu ya. Jadi CV itu sudah bukan objek pajak. Ya, kalau CV ya, berarti kan direktur yang ambil prefer. Itu bukan objek pajak. Gitu Bu Natali. Semoga terbantu Bu Natali. Lanjut, Bapak Ipat Solihat. Kok, e-form 1770 kan belum ada yang versi UMKM 500 juta. Baiknya lapor pakai form yang sebelumnya atau menunggu ya form yang terbarunya. Nah, kalau Bapak Ipat ada waktu, sempat mau nunggu, silakan ditunggu. Kalau masih sabar. Kalau udah nggak sabar, Bapak mesti lapor. Silakan dilapor di lampiran 3, Pak. Masukin ke lampiran 3, bagian A nomor 16. Penghasilan lain yang dikenakan pajak final. Di situ masukin brutonya di situ, kemudian masukin total pajak yang dibayar saja, kemudian yang PP46 jangan dicentang. Gitu ya. PP4623-nya jangan dicentang. Nanti Bapak bikin daftar omsetnya di Excel, Bapak print ke PDF, dan di submit ketika Bapak lapor. Gitu Pak Ipat. Nah, semoga terbantu Pak Ipat. Lanjut, Ibu Maria 88. Untuk kode KLU, untuk UMKM apa? Nah, kode KLU itu ada banyak Bu ya. Nanti Ibu tinggal ketik aja di komputer atau di handphone, ketik aja di bagian KLU. Ibu dagangnya apa? Apakah dagang komputer, elektronik, kamera, atau baju, atau perhiasan? Ibu ketik aja di situ, dagang eceran apa barangnya. Nanti di situ akan otomatis muncul KLU-nya Pak, Ibu. Gitu Bu ya. Jadi tergantung jenis barangnya Bu. Gitu. Coba Ibu ke DJP Online, Ibu masuk ke menu profil, ke bagian data KLU, Ibu update tuh di bagian usaha, Ibu ketikin nama barangnya apa yang Ibu jual. Gitu, Bu. Coba bantu Bu Maria. Ibu Liana TJ. Kok Awan tanya lagi. Kalau WPOP lapor SPT masih lewat pos, apakah harus update NIK? Jawabannya wajib, Bu ya. Semua orang warga Indonesia wajib update NIK ya. Wajib. Gitu Ibu ya. Sekarang ini belum ada tindakan apa-apa, belum ada sanksi apa-apa. Tetapi saya rasa dalam waktu dekat akan ada tindakan ya untuk orang-orang yang tidak mau update NIK ya. Nanti entah diblokir lah, nggak bisa bayar pajak dan sebagainya, entah jadi masalah. Gitu Bu. Jadi walaupun kirim pos, harus bikin e-fin, harus masuk ke DJP Online, harus update NIK. Wajib itu Bu Lena. Gitu. Semoga terbantu Bu Lena. Validasi NIK ya. Bapak Ferry Is 30. Kok Awan, kalau penghasilan dari kenaikan unit link asuransi, itu objek pajak bukan? Jawabannya bukan ya. Bila sudah direalisasi, jawabannya bukan, itu sama seperti reksadana. Gimana pembuktiannya? Karena tidak ada buktinya dari asuransi. Kan ada bukti transfernya Pak ya? Ada bukti transfer, ada bukti withdrawal dari asuransinya, pasti ada buktinya Kong. Ada dokumennya kan ketika Bapak mau narik uangnya kan? Nah, itu nggak ada masalah. Setahu saya Pak ya, yang namanya asuransi unit link itu sama seperti reksadana. Sudah buka objek pajak. Nanti Bapak tinggal laporkan sebagai buka objek pajak lainnya di SPT tahunan Bapak. Gitu Pak Ferry. Semoga terbantu Pak Ferry. Ibu Sri Rohmatiah. Selamat malam Pak. Malam Bu Sri. Saya terima uang dari yayasan luar negeri. Setiap bulannya sebagai anggota yayasan dalam NPWP saya ikut UMKM. Yayasan luar negeri. Oke. Bagaimana Bu Sri? Tadi pertanyaannya apa? Oke, terpotong Bu Sri, pertanyaannya apa? Jadi kalau terima uang dari yayasan luar negeri, setahu saya adalah penghasilan seperti biasa Bu. Dan kena PPh pasal 17, bukan UMKM ya. Karena kan ini bukan dagang Bu. Ini kan bukan dagang ya, ini sama seperti gaji. Maka ini adalah penghasilan biasa dan perlu dilaporkan dengan tarif yang umum, yang PPh pasal 17. Setahu saya seperti itu Bu Sri. Semoga terbantu Bu Sri. Ibu Elisa, makasih kok, sehat selalu GBU. Terima kasih Bu Elisa, sama-sama, sehat selalu. Bapak dentisfly.id. Malam kok Awan, malam Pak Dentis. Karena PPh tahun ini berubah 60 juta, PPh jadi berkurang ya? Betul Bu. Pak, jadi kalau ada lebih bayar bagaimana? Terima kasih. Nah, kalau terjadi lebih bayar, maka solusinya adalah Bapak tinggal bikin penghasilan tambahan. Jadi, buat teman-teman yang pekerja bebas yang terjadi LB ya, terjadi LB di SPT tahunan, paling gampangnya adalah Bapak bikin di lampiran 1 halaman 2, lampiran 1 halaman 2, bagian D, bagian delta, yang paling bawah, penghasilan neto dalam negeri lainnya, nomor 6. Oke, lampiran 1 halaman 2, bagian delta, nomor 6.
penghasilan lainnya, Bapak tambahin di situ angkanya. Bapak tambahin penghasilan lain sampai tidak LB. Gitu Pak. Sesimpel itu ya. Ditambahin sampai tidak terjadi LB. Sampai ada kurang bayar yang perlu dibayar. Selesai Pak. Beres. Gitu Pak Dentis ya. Semoga terbantu Pak Dentis. Oke. Bapak PT Joni. Malam kok. Malam Pak Joni. Tanya. Alamat NPWP dan KTP berbeda. Apakah perlu validasi NIK? Makasih. Perlu Pak ya. Perlu validasi dan kemungkinan Bapak akan disuruh pindah NPWP ke KTP-nya. Sesuai KTP. Gitu Pak ya. Jadi buat teman-teman yang alamat KTP dan NPWP-nya masih belum sama, itu akan gagal validasi dan akan perlu untuk ngubah alamatnya baru bisa validasi NIK. Itu Pak Joni, itu yang akan terjadi ya kemungkinan besar. Gitu. Semoga teman-teman Pak Joni. Bapak Chandra Cuk. Malam kawan, malam Pak Chandra. Mau tanya, kalau UMKM dengan omset kotor 2 miliar per tahun, apabila nanti ada penambahan harta pribadi sebesar 400 juta, apakah itu masih wajar di mata Dijen Pajak? 2 miliar tergantung berapa persen profitnya Pak. Kalau profitnya itu 20% masih wajar. Kalau profitnya 30% masih wajar. Gitu Pak. Tergantung berapa profitnya. Kalau Bapak menggunakan pedagang eceran yang KLU-nya itu normanya 30%, maka masih bisa. Gitu Pak. Jadi tergantung profitnya ya. Kalau profitnya 30%, berarti kan 600 juta. Kurangin biaya hidup, masih ada sisa 400 juta, masih masuk akal. Gitu Pak Chandra. Nah, semoga terbantu Pak Chandra. Ibu Liana TJ. Kalau UMKM penjualan kayu pelet ya, kayu palet, belinya sudah dalam bentuk kayu palet, jadi beli langsung dijual. Kode KLU-nya apa? Saya lihat di list KLU ada usaha pemungutan kayu. Itu maksudnya apa ya? Wah, saya juga kurang jelas Bu mengenai KLU ya, karena terlalu banyak banget. KLU itu kan sama seperti KBLI ya, banyak sekali. Jadi Ibu tinggal pilih KLU yang mendekati dengan kondisinya Ibu, gitu. Paling gampang sih jual kayu Bu. Kalau begini sih, paling gampang Ibu sih jual kayu aja, biar nggak aneh-aneh gitu. Dagang eceran kayu. Cari itu Bu, paling gampang ya. Dagang eceran kayu, biar gampang. Kalau yang aneh-aneh, nggak usah deh Bu. Jadi pilihlah yang paling mendekati. Gitu Bu. Bu Lena. Semoga terbantu Bu Lena. Bapak Ferry is 30. Lagi kawan, kalau penghasilan UMKM pada e-form, pada pajak bila dicentang PP46, apakah pajaknya dari Januari sampai Desember tetap 0,5% atau 1%? Jawabannya 1% Pak. Mengingat PP46 itu dulu 1%. Terima kasih kok. Jawabannya 0,5% Pak kalau tahun 2022 ya. Tahun 2022 menggunakan 0,5% walaupun centangan itu tulisannya PP46 gitu kan. PP46 garis miring 23 kan. Maka dia 0,5%. Gitu sih Pak Ferry. Nah, semoga bantu Pak Ferry. Bapak Gary Adrian 86. Kalau bukti potong kripto masuknya di mana ya? Di 1770. Bukti potong kripto Pak ya. Bapak coba cek Pak ya. Di bukti potong itu tulisannya final atau nggak final. Kalau di situ tulisannya final, maka dia masuk ke saya rasa mungkin ke lampiran 3 bagian A nomor 16 deh. Masukin ke penghasilan lainnya Pak. Penghasilan final lainnya ya. Jadi kalau dia bentuk kriptonya itu PPH final, maka masukin ke lampiran 3 bagian A nomor 16. Penghasilan lain yang dikenakan PPH final. Nah, kalau dia bukti potongnya tidak final, maka dia masukin ke lampiran 2. Masuk ke lampiran 2, masukin bukti potongnya. Sama seperti pekerja bebas, sama seperti karyawan. Gitu, Pak. Jadi sebagai bukti potong biasa. Coba cek ya, Pak, di bukti potongnya itu final atau tidak final. Gitu, Pak Gary. Semoga terbantu, Pak Gary. Lanjut, Bapak Agus Tobing 73. Malam kok, malam Pak Agus. Kalau jual beli properti yang dilapor di SPT itu nilai sebenarnya atau nilai NJOP? Makasih kok. Jawabannya adalah nilai sebenarnya Pak Agus ya. Jadi lapor SPT adalah berdasarkan kondisi sebenarnya, bukan yang lain. Bukan berdasarkan BPHTB, NJOP dan sebagainya. Ikutinlah harga yang sebenarnya, yaitu harga AJB. Gitu Pak Agus. Sama seperti AJB dan harga sebenarnya. Gitu Pak Agus. Selamat teman-teman Pak Agus. Bapak Dedi Koto. Malam kawan, malam Pak Dedi. Mau tanya, kewajiban penyampaian SPT PPH Badan, apakah terhitung sejak pendirian perusahaan atau terbitnya MPWP? Terbitnya MPWP sih Pak.
Jadi untuk penghasilan-penghasilan yang sebelum dia punya NPWP, digabung aja di bulan ketika dia bikin NPWP. Gitu Pak Dedi. Ini kalau badannya. Jadi biar nggak bingung, semua penghasilan atau omset dia sebelum dia punya NPWP digabung di bulan ketika dia bikin NPWP. Itu paling gampang Pak, biar nggak bingung. Gitu Pak Dedi. Semua teman itu Pak Dedi. Bapak atau Ibu Novi 2022. Kok mau tanya, usaha Bapak toko bahan bangunan, tetapi sudah PKP. Tetapi gaji karyawan masih di bawah UMR. Apakah saya harus membuatkan MPWP atau tidak? Karena karyawan semuanya lulusan SD. Kalau karyawan di bawah PTKP, gajinya Bu, di bawah PTKP ya, dia boleh memilih. Mau punya MPP boleh, tidak punya MPP juga boleh. Karena masih di bawah PTKP. Toh tidak ada pajak yang dibayar dong. Jadi untuk yang semua yang orang gaji di bawah UMR atau di bawah PTKP tidak wajib punya MPWP. Gitu Bu. Jadi silakan Ibu, dia silakan dipilih. Mau punya MPP boleh, tidak punya MPP nggak apa-apa juga. Gitu Bu Novi, semoga bantu Bu Novi. Bapak ini toko Bapak Budi. Ya Pak Budi. Kok aku baru bikin PT perorangan tanggal 8 Februari. Lapor SPT-nya kapan ya? Lapor SPT tahunan maksudnya Pak ya. Tahun depan Pak, masih lama. Jadi kalau lapor Bapak bikin 2023, maka lapor SPT tahunan tahun 2024 nanti dong, sebelum bulan April ya. Nah, untuk setiap bulannya Bapak mesti lapor PPh 21 kalau ada potong gaji karyawan, PPh 23 kalau ada bukti potong bayar jasa, kemudian PPh 4 ayat 2 kalau ada bayar sewa, kemudian PPh yang 0,5%. Kalau Bapak menggunakan 0,5% ya, 0,5% kalikan omset bulan Februari, dibayar di bulan Maret sebelum tanggal 20. Gitu Pak, toko Pak Budi. Semoga bantu Pak Budi. Lanjut, Ibu Marlina. Terima kasih kawan, sangat membantu. Tuhan berkasih. Terima kasih Bu Marlina, sama-sama. Bapak Chandra Darmawan. Kalau lupa lapor PPh 21, apa resiko dari pengusaha? Terima kasih. Resikonya, kalau diperiksa, maka disuruh bayar PPh 21-nya. Sudah, segampang itu Pak Chandra, nggak ada masalah. Kita sebagai pengusaha ya harus siap ya. Kalau kita diperiksa, kita ditemukan, ya udah kita mengaku salah, kita bayar pajaknya. Memang begitu sih Pak Andi. Nggak ada masalah Pak Chandra. Gitu Pak. Semua bantu Pak Chandra. Bapak atau Ibu Fafa Zohari. Aku yang masih bingung mau lapor SPT tahunan. Ya Bu Fafa, silakan gabung ke www.siapatakutpajak.com Bu. Nanti di sana bisa terbantu juga, bisa ada diskusi bersama saya. Bu Fafa, teman-teman Bu Fafa. Bapak Zaki TH, kok saya baru punya MPWP tahun 2020, tetapi saya ada aset mobil atas nama saya di tahun 2015. Apa perlu dilaporkan? Jawabannya perlu. Lalu nilai perolehan dan tahunnya baiknya gimana kok? Nah, kalau Bapak berniat baik Pak ya, Bapak mesti SPT mundur. Laporkan SPT mundur sampai 2018. Di SPT 2018 Bapak mesti akui mobil ini. Atau bahkan 2017 Bapak akui mobil ini. Kemudian pembetulan terus nih, pembetulan 17, 18, 19, 20, 21 dibetulkan semua, masukkan mobil ini. Itu yang betul Pak, itu yang benar ya. Gitu. Kalau Bapak nggak mau, langsung mau laporkan ke SPT yang terbaru, silakan saja. Tetapi nanti ketika terjadi pemeriksaan akan jadi masalah. Gitu Pak. Yang benar adalah Bapak betulkan SPT mundur ke 2017, dilaporkan mobil tersebut. Gitu Pak Jaki. Semoga terbantu Pak Jaki. Lanjut. Bapak Agung Alex. Malam Malam Pak Agung. Apabila PTA dan PTB pemiliknya sama. Apabila PTA punya barang, terus diambil atau dijual PTB, sudah PKP, yang PTA tidak PKP. Apakah kena pajak atas barang tersebut? Jadi PTA non-PKP, jual ke PTB, kan PKP. Ketika dia jual, kan PTB transfer nih ke A. Nah, PTA ini kan mesti bayar 0,5% dong, seperti biasa. Ya, PTB karena dia PKP, ketika dia jual nanti dia mesti bayar PPN. Ya, bayar PPN 11% seperti biasa. Atau si customer yang bayar sebenarnya. Ketika dia jual karena dia PKP, walaupun dia belinya non PPN, dia tetap mesti terbitkan faktur pajak, mesti kenakan PPN kepada si customer. Gitu, Pak. Semoga terbantu Pak Agung. Ibu Sri Rohmati. Pak Awan, izin tanya lagi. Jika saya belum punya tanah sebelum 2022, belum masuk SPT tahunan. Tahun 2022 saya sudah kena PPS. Ada tanah nih ya, belum masuk SPT tahunan. Tahun 2022 saya sudah kena PPS. Tetapi aset tanah tidak kena PPS. Apakah tahun ini harus laporkan aset tanah tersebut? Jawabnya iya Bu. Jadi harta tanah ini
sebelum 2022 ya. Kapan belinya, Bu? Apakah 2020 ke bawah atau di atasnya? Kalau 2020 ke bawah, ini jadi objek PPS. Nah, ini menjadi objek PPS, Ibu boleh pembetulan PPS bilang ke AR-nya. Tetapi kalau ini dibeli di 2021, maka ini sudah bukan objek PPS. Maka ini tidak perlu dilapor PPS, langsung dilapor di SPT 2022. Gitu. Mungkin lebih aman Ibu cari konsultan pajak atau ke penyuluh di KPP. Atau gabung ke PSTP. Gitu, Bu. Biar nggak salah, Bu ya. Nah, semoga bantu, Bu Sri. Lanjut, Bapak Fafa Zohari. Kalau tanah disewakan buat rumah makan, yang bayar pajaknya siapa kok? Tanah disewakan buat rumah makan. Oh, maksud Bapak bayar pajak atas rumah makannya ya? Ya si pengusahanya Pak yang bayar, bukan kita. Jadi saya punya tanah, saya sewakan ke Mr. X. Mr. X ini buka restoran, yang bayar pajak restoran ya Mr. X, bukan saya. Gitu Pak. Saya hanya bayar pajak 10% atas sewanya saja. Atas sewa tanahnya Bapak bayar 10%. Gitu Pak Fafa. Semoga terbantu Pak Fafa. Ibu Novi 2022. Makasih banyak Bu Novi. Pak Wan, makasih banyak Bu Novi. Apakah dilaporkan setiap tahun selama 4 tahun atau hanya 1 tahun saja? Makasih. Mengenai apa nih Bu tadi? Lupa saya mengenai apa ya? Dilaporkan selama 1 tahun saja. Mohon maaf Bu, saya lupa mengenai apa tadi Bu Novi. Boleh ketik lagi? Bapak Chandra, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak Chandra, sama-sama. Bapak Rahman Effendi. Pak Awan mau tanya, kode objek pajak PPh 23 untuk sewa alat apa ya Pak? Wah, saya nggak hafal Pak, mohon maaf. Bapak coba cek ke e-bupotnya. Bapak masuk ke e-bupot, nanti Bapak tinggal cek di situ yang namanya sewa alat atau sewa yang bukan bangunan. Langsung di situ ada kode masing-masing. Gitu Pak Rahman, saya nggak hafal, mohon maaf ya. Semoga bantu Pak Rahman. Ibu Fafa Johari. Kok, kalau saya punya tanah tetapi disewakan buat rumah makan, itu bayar pajaknya siapa ya kok? Nah, betul Pak. Yang punya rumah makan, dialah yang bayar pajak atas rumah makannya. Gitu Pak. Bapak hanya bayar pajak atas sewanya saja. Atas penghasilan sewa, Bapak bayar 10%. Gitu Pak Fafa. Saya mau terbantu Pak Fafa. Bapak Suherman 6271. Lapor SPT omset 1M. Apa boleh kita taruh tabungan kita 600 juta Pak? Sekarang tergantung usahanya apa Pak. Kalau usaha Bapak adalah dagang, biasanya sih profitnya nggak sampai 600 juta Pak. Biasanya profit dagang itu maksimal 30%. Biasanya ya. Nah tergantung Bapak punya profit sesungguhnya berapa. Gitu Pak Herman. Coba cek lagi Pak ya. Kalau Bapak masih bingung, coba ngomong ke penyuluh atau ke konsultan pajak atau gabung ke PSTP juga boleh. Gitu Pak Herman. Oke. Satu lagi. Mohon maaf teman-teman ya, saya perlu meeting sebentar lagi. Jadi mohon maaf akan ini terakhir ya Pak Chandra. Pak Chandra Cu, saya jadi ada gambaran soal hibah atau warisan dari orang tua kandung. Berarti tinggal bayar BPHTB aja ya kok? Betul Pak, hanya perlu bayar BPHTB saja, tidak perlu bayar PPh. Itu ngomong ke notaris nanti ya. By the way, BPHTB itu sesuai dengan NJOP terbaru atau pakai NJOP pas pembelian ruko itu? Biasanya NJOP terbaru Pak. Gitu Pak Chandra. Jadi Bapak mesti ngomong ke notaris, ini hibah atau warisan, tolong diaturin, nanti PPh-nya gratis, dan Bapak hanya perlu bayar BPHTB pakai NJOP yang terbaru. Gitu Pak Chandra. Nah, ngomong ke notaris yang akan aturin. Gitu Pak Chandra. Oke. Teman-teman, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang belum saya bisa jawab. Mohon maaf teman-teman, karena saya mesti meeting lagi nih, jam 10 ada meeting lagi teman-teman ya. Jadi mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah bergabung ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Saya senang sekali nih banyak pertanyaan. Mohon maaf belum saya bisa jawab ya. Mudah-mudahan minggu depan saya bisa lebih lama lagi waktunya ya teman-teman. Mohon maaf. Itu teman-teman hari ini ya. Terima kasih sudah nonton hari ini. Terima kasih sudah bergabung ke Instagram ini. Kita akan ketemu lagi secara gratis teman-teman di minggu depan di live Instagram Pajak Smart jam 8 malam hari Senin seperti biasa. Dan kita masih ada promosi teman-teman bulan Februari Maret ini. Masih ada program terbaik dan terdahsyat ya di dunia persilatan perpajakan, yaitu program STP atau siapatakupaja.com. Ini ada program pelatihan buat teman-teman supaya Anda bisa berani nih ketemu petugas pajak, SP2DK, pemeriksaan, hingga cara berdebat dengan oknum pajak gitu, oknum pejabat gitu, tanpa perlu bayar mahal kesulitan pajak gitu teman-teman. Jika Anda masih ada ketakutan ketemu petugas pajak gitu ya, maka program STP ini adalah solusi yang tepat buat Anda semua. Oke. Silakan teman-teman, Anda bisa masuk ke website www.siapatakutpajak.com untuk bergabung di sana guys.
kita akan berjumpa di komunitas yang sangat eksklusif loh ya, di PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung. Kita ada tanya jawab setiap hari dan di live coaching di hari Jumat ya. Setiap hari Jumat kita ada live coaching jam 8 malam. Di sana kita ramai deh. Lebih malam dari ini lagi, sampai tengah malam biasanya. Selalu ya, sampai tengah malam baru kita selesai grup coachingnya. Oke teman-teman, silakan bergabung ke www.siapatakutpajak.com. Jangan sampai ketinggalan ikut komunitas yang sangat eksklusif ini. Oke teman-teman, mohon maaf buat teman-teman yang belum saya terjawab ya teman-teman. Kita ketemu lagi minggu depan di Senin jam 8 malam seperti biasa. Terima kasih semuanya, sampai jumpa, mari.